banyak kok orang yang badannya nggak besar tapi dia tetap bisa terkenal. Jadi ningkatin personal branding dulu. Ketika personal branding kita udah naik, barulah kita bikin badan yang bagus. Tapi kalau udah dari bodybuilding, udah bagus badannya, ningkatin red card belum tentu. Kita kasih solusi. Calon Menteri Pertanian Republik Indonesia karena peduli sekali dengan tempe. Tempe ya. Berarti yang lainnya proteinnya nggak ada gunanya ya. Tempe yang paling bagus ya. Masya Allah. Oke, kita bahas ya tentang tempe ini ya. Panas banget soal tempe ini. Ya. Ini sebelumnya saya mau ngucapin umrohnya mabrur insyaallah. Amin, insyaallah. Terima kasih Udah banyak Om botak Dery. lu. Iya nih, aduh. Pertama kali lo ini tampil di podcast botak. Nggak usah dipamerin juga. Bicepnya megang-megang pala sambil gini-gini. Toilet sebelah sana ya? Asik. Tapi kalau ketika lagi ngelepas kayak ini, Romi mantep banget kali Iya ya. gitu ya. Ini saya boleh minum dulu gak? Asik. Aku udahan lah. Oh iya. Minder. Iya. Oke. Bulat banget deh bahu, shouldernya. Nanti kita bahas ya. Kenapa ngundang Chris Putra? Karena memang di mana juga tinggi sekali dari sudut pandang. Sebenarnya dari waktu zaman Jepang kemarin sih. Oke. Yang berangkat ke Jepang kalah malah dihujat. Agak bingung juga sih gue sama orang Indonesia ya. Ya mirip-mirip kan, bola kita kalah juga dihujat juga. Dihujat gitu. juga, betul banget. Ya itu haknya netizen lah. Tapi intinya dari situ akhirnya entah gimana miss akhirnya baru ngundang sekarang. Betul. Fenomenal sekarang teman-teman pengusaha juga. Gue nggak tahu teman-teman lagi nonton ini tahu nggak ya? Gue sebutin satu nama lah, namanya Alex Hormozi. Dia ini mentor bisnis. Harusnya audiens gue 90% tahu lah apa sih Hormozi ini. Dia ini mentor bisnis, ngomongin cuan, ngomongin strategi, bla 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 gitu kan. Operation, finance. Tapi dia gayanya tuh kutangan gitu loh. Kutangan ya? Coba buka deh. Ini serius nih. Ini permintaannya sebenarnya udah lama dan gue juga belajar sama dia. Kita belajar dari course-course-nya dia gitu kan. Dia di Nevada kalau nggak salah. Gitu, Alex Hormozi. Nah, dia bahkan ada statement dia juga cakep banget. Ini gue coba adjust sama lihat gambar. Dia kalau ngedukasi dia mau depannya pejabat, mau depannya pengusaha dia nggak peduli, dia kutang. Saya harus buka nih. Nggak. Coba bangun dikit. Nggak bangun dikit, gue mau ngimbangin. Lebih besar dia apa Hormozi? Coba lihat lagi. Oh, aman ya. Ji lu kalah Ji. Nyapanya Hormozi. Tangannya. Nah, ya. Banget lagi. Bulat semua ya. Depan, belakang, tengah. Lebih gede mana? Ya kayak lu ya. Depannya jadi banget. Apa? Shoulder depannya. Gila sih. Coba lo klik ini deh. Klik yang pakai kutang deh. Pakai kutang deh. Gede mana? Depannya dia nggak tumbuh ya. Ji lu kalah Ji. Iya dia nggak tumbuh ya, kenapa ya? Dan nggak seimbang juga ya. Belum. Kirinya kayaknya lebih tebal dibanding kanannya ya. Belum ya? Belum. Mungkin tidak terfokus untuk itu. Iya. Tapi ya betul. Memang dia edukasi bisnis sih. Betul. Dia bukan bodybuilder apa kayak konten kreator bodybuilder enggak. Which is udah keren loh segini. Iya. Nah, ini untuk hitungan orang normal ya. Ya. Ini panutannya pengusaha-pengusaha. Betul. Memang dia ukurannya dia punya perusahaan, dia investor, venture capital, dia ngecek kalau ada bisnis-bisnis yang maju, dia invest sama dia. Nah, menariknya sebenarnya gini. Oke lah di luar dari badannya, tapi dia punya statement bagus banget akhirnya memicu. Gue gak tahu kalau lo ya, tapi kalau gue juga dan para komunitas gue juga kena, teman-teman lagi nonton. Dia punya satu statement bagus banget juga, salah satunya adalah bisnis itu kan identik sama personal branding, trust, cuan gitu kan. Intinya yang gue ambil kesimpulannya adalah ternyata lo bisa naikin red card lo, harga jual lo. Selama ini kan pengusaha kan paling males kalau bahan baku naik dia harus naikin harga gitu kan. Iya, betul. Takutnya kan kemahalan apa segala macamnya. Nah, dia punya satu statement juga bagus bahwa tubuh lu, masa otot lu tuh bisa naikin red card lo gitu. Oke. Wow, itu viral tuh. Oke. Narasi-narasi kayak begitu. Makanya dia setiap ngajar udah hampir 90% dia kutangan begini. Betul. Dia nggak peduli tuh, dia mau ngisi seminar dimanapun, datang celana pendek, kutang tuh begini. Dia punya podcast juga. Nah, jadi kayak begitu mulu tuh kayaknya dia. Keren ya? Maksud gue di sini gue langsung trust, langsung percaya gitu bahwa yang namanya ngebentuk badan itu naikin value. Betul. Ngebentuk badan itu naikin red card. Orang jadi lebih trust. Oke. Lu diseganin,
Ya kan, apalagi pitching apa segala macamnya. Bentar, kalau naikin red card kayaknya enggak setuju saya. Kenapa emang? Ini asing nih. Kenapa? Jadi gini. Tujuan kita punya badan bagus itu kita lurusin dulu ya. Oke. Lurusin dulu ya. Oke. Nah, saya akan jawab mungkin banyak banget pengusaha sekarang yang nggak sempat olahraga. Kita nggak sebut ini udah ekstrim lah ya. Udah kelasnya hampir kayak atlet, ya kan. Banyak sekali sekarang orang yang pengen olahraga tapi nggak ada waktu untuk para pengusaha ataupun untuk orang-orang yang bekerja corporate atau apapun itu, atau bahkan yang kuliah atau sekolah atau SMA. Itu kadang banyak banget orang yang tidak menyempatkan untuk olahraga. Nah, pada saat sekarang ini olahraga itu dipakai untuk meningkatkan derajat kebugaran hidup kita. Sebenarnya asal kita udah bergerak, menggerakkan tubuh kita, itu udah disebut olahraga. Ya. Nah, jadi pada saat kita makin bagus badannya, makin oke badannya, meningkatkan produktivitas untuk kita bekerja. Kalau misalkan meningkatkan red card, banyak banget orang yang badannya bagus juga nggak naik red cardnya tetap segitu-gitu aja. Jadi kalau menurut saya nggak usah terlalu tinggi untuk bisa berpikir bahwa red card kita bakal naik ketika kita punya badan bagus, tapi berpikir bahwa derajat kebugaran kita itu akan naik kalau kita hari ini bergerak. Kalau kita hari ini olahraga, kalau kita hari ini padel, kalau kita hari ini fitness, kalau kita hari ini bersepeda, ketika derajat kebugaran kita itu naik, itu akan meningkatkan produktivitas, sholat jadi lebih semangat, yang ke gereja juga jadi makin semangat, mungkin yang ke wihara juga makin semangat. Karena apa? Kita sehat. Tujuannya itu dulu aja. Jadi kalau misalkan badan bagus meningkatkan red card, menurut saya enggak. Tapi ketika badan kita bagus, minimal produktivitas bekerja kita makin bertambah. Makanya cuannya datang dari situ. Betul, cuannya datang dari situ. Maksud gua adalah, itu menarik juga sih. Tapi maksud gua adalah ketika lu ngomong di tempat publik, depan publik, tempat apa segala macamnya, kayak oke lah, red card mungkin gak nyampe red card, tapi lebih kepada, gua gak tahu lu setuju apa enggak. Lebih kepada lu dihargain. Oke, betul. Ada satu konten, nanti teman-teman bisa cari aja ya, sambil dicari juga ya. Nanti kalau dapat postingan tinggal klik aja. Productivity Boy. Iya bener sih, nyambungnya ke productivity. Jadi nama kontennya gue lupa namanya, Rama apa siapa gitu. Productivity Boy, BOI. Dia ini ngebahas ini. Jadi dia kontennya tuh tentang produktivitas. Terus dia suka ngebahas mentor-mentor, ya mungkin bisnis apa segala macam gitu. Yang self improvement, ngomongin tentang bagaimana cara produktif buat konten apa segala macamnya. Abis itu ada satu sesi dia ngebahas Hormozi ini, si Rama ini. Gue lupa nama aslinya, maaf kalau salah. Tapi nama akunnya Productivity in English Boy, BOI. Nah, ternyata dia bilang bahwa Hormozi gak cuma sekedar ngegedein badan doang kelihatan, tapi orang jadi lebih trust dan kayak noleh gitu loh. Kayak lu lebih firm ketimbang, maaf, yang presentasi ke klien, nyari investor, cungkring misalnya. Oke. Dia ngambil angle-nya itu. Gue langsung mikir. Terus gue langsung gak iyain tuh. Tapi gue cek dulu konfirmasi ke teman-teman komunitas. Iya lagi. Itu juga makanya kenapa alasan berikutnya saya ngundang Anda di sini gitu loh. Jadi kayak begitunya tuh. Nggak tahu deh kalau di dunia bodybuilder tuh kayak begitu badan form kayak begini, ngerasa nggak kayak orang jadi lebih kayak gimana sih bahasa kasar kayak siap bro. Kayak disungkanin gitu. Iya sih? betul. Iya gak sih? Iya betul banget. Tapi kembali lagi ya, bahwa gak semua orang kan bisa punya badan yang bisa seperti itu. Gak semua orang bisa memiliki genetik yang seperti itu. Gak semua orang juga bisa latihan yang seperti itu. Karena untuk memiliki badan yang seperti tadi itu kan cukup effort ya. Untuk beberapa orang atau sebagian besar orang. Jadi gak sebagian besar orang juga gak pengen punya badan seperti itu. Harus diketahui dulu ya. Sebagian besar orang gak pengen punya badan seperti itu. Kalau mungkin pada saat saya dulu waktu masih jadi OB, kemudian saya dulu ngamen, kemudian saya jadi personal trainer. Nah itu saya mulai tahu tuh, ternyata klien rata-rata pengennya sehat. Ternyata klien rata-rata pengennya itu besok itu bisa ibadah dengan tenang. Ternyata pengennya itu pada saat di tempat kerja tuh gak ngantuk, lebih produktif. Sebenarnya itu yang mereka pengen. Gitu. Jadi kalau misalkan kita masang targetnya terlalu tinggi ya, apalagi dengan start point kita realistis aja. Kita mainnya realistis aja. Mungkin kalau kata Theo Derek realistis soal bisnis ya kan. Tapi kalau ini realistis soal bentuk badan. Kalau menurut saya. Jadi nggak semua orang pengen punya badan seperti itu, nggak semua orang bisa dapat badan seperti itu. Jadi saya selalu berbicara yang paling rendah dulu. Kalau misalkan, bang, boleh gak sih bang kalau misalkan saya diet itu misalkan makannya gorengan? Boleh kok. Boleh, gak apa-apa makan gorengan.
Serius. Boleh. Nggak apa-apa. Misalkan gini, orang selalu ribut masalah defisit kalori, surplus kalori, teori A, teori B, teori C. Kenapa harus bingung? Kenapa harus kita harus ributkan itu? Yuk mulai aja dulu. Misalkan kita sekarang udah makan gorengan nih pagi hari nih ya, 5.000. 4.000 aja ya makan gorengannya. Gimana? Misalkan 5.000 dapat 10 gorengan. 4.000 berarti dapat 8 gorengan. 2 gorengan kurang lebih 300 kalori. 300 kalori kita udah defisit loh. Dan itu tidak akan sulit dilakukan untuk orang normal yang mungkin belum pernah olahraga seumur hidup. Tapi kalau misalkan orang yang udah edik banget itu akan beda cerita. Tapi kalau orang yang belum pernah olahraga seumur hidup, kita rubah pola makannya, kita rubah pola latihannya atau pola hidupnya, itu tidak mudah. Karena kehidupan saya dan semua dulu klien-klien saya atau semua orang yang ada di dunia ini itu pasti akan berbeda. Dan gak bisa kita samaratakan. Makanya saya bilang, kalau misalkan teman-teman semua makannya itu gorengan, gak apa-apa. Hari ini 5.000 ya, besok 4.000 gimana? Selama seminggu aja. Nanti dia akan natural secara ini ya. Gampang ya ternyata diet. Gak susah ya. Saya gak harus makan rebusan ya. Karena banyak banget orang yang self love gagal itu karena semangatnya segini. Ngelihat podcastnya Bang Kris itu segini semangatnya, latihan segini, salah. Salahnya di mana? Salah. Ketika semangatnya segini, latihannya segini aja. Kita harus sadar diri. Kita itu harus progression atau regression. Contoh, lihat video makan, ya kan? Makannya itu tanpa minyak, pakai olive oil lah sedikit ya, pakai olive oil tapi masih pakai bumbu. Nah, kita lihat, ini makanan diet nih. Kita sadar diri. Saya startnya di mana? Saya startnya itu belum pernah nge-gym, belum pernah ngerti makanan sehat sekalipun. Berarti minimal saya ayam tapi digoreng deh. Ayam yang sama tapi digoreng. Tapi kalau misalkan startnya kayak saya, itu bagus tuh masakannya tapi masih pakai olive oil. Kalau saya mah plain aja. Males langsung. Gak pakai apa-apa. Nah, jadi langsung. Harus sadar diri di situ. Saya ada di mana atau ini sesuai. Jadi video yang kita lihat atau motivasi yang kita lihat kita ada di mana. Contoh lagi kalau latihannya, ini squat body weight training. Ya squat pakai badan, body weight training. Itu mah gampang. Progressionnya apa? Squat, back squat pakai barbell. Pakai barbell, bebannya misalkan 100 kilo, 200 kilo. Ya karena saya udah kuat ini. Ini video mah gak berlaku buat saya. Tapi bagi sebagian orang yang mungkin berat badannya obesitas di angka 150, 160 kilo, jangan kan squat body weight. Buat jalan aja susah. Udah aja saya akan nyuruh dia buat apa? Duduk berdiri yuk di kursi aja. Pelan-pelan aja, gak apa-apa kok. Kita mulai dengan hal yang mudah. Self love tuh bukan berarti mereka tuh pengen dengan hal seperti itu. Self love itu adalah sebuah kegagalan yang mereka lakukan berulang-ulang. Ketika semangat mereka segini gara-gara bulian, ketika semangat mereka ada di sini gara-gara video motivasi, please latihannya jangan di situ atau pola makannya jangan di situ. Turunin ekspektasi kita bahwa sadar diri kita start dari mana, realistis aja. Cakep nih. Gitu. Mantep, iya juga ya. Jadi jangan berpikir bahwa, kan misalkan kayak Mas Dery, tujuannya pengen ke situ. Oke, realistis aja ya. Kalau bagi saya cukup lama buat nyampe segitu. Berapa tahun? Maybe 5 tahun. Ya. Jadi nggak ada yang secepat. Nggak ada yang secepat itu. By the way, saya latihan dari umur 12 tahun. Sekarang saya umur 30 tahun. Dan saya waktu itu Boleh deh kita bahas mundur sekalian deh. Iya. Jadi saya ngamen lo dulunya lo. Iya, saya dulu dari 12 tahun udah latihan. Waktu itu saya sangat mencintai sosok Mas Aderay. Jadi waktu itu belum ada sosial media, podcast seperti ini nggak ada, saya nggak bisa lihat video beliau. Jadi saya dulu lihat lewat majalah. Dari majalah Men Health, dari majalah Reps ID, kemudian majalah-majalah buku-buku teori yang beliau bagikan di buku Gramedia, toko. Nah, pada saat itu saya nggak mampu beli. Ya Allah. Jadi saya nggak mampu beli bukunya. Ini jangan dicontoh ya teman-teman semua kalau itu. Jadi saya nggak mampu beli bukunya. Akhirnya saya datang ke toko Gramedia. Pada saat itu masih kecil, ya kan? Saya sobek segel plastiknya. Kemudian saya baca bukunya, lihat gambarnya. Ada Mas Aderay, ada Ricky Syamsuri. Lihat, keren. Nunggu diusir satpam, pulang. Segitunya? Ya, everyday saya lakuin itu. Sampai satpam tahu saya. Karena saya nggak mampu beli bukunya. Buku berapa emang waktu itu? Waktu itu kayaknya sekitar harga 20.000 ya, tapi itu tahun 2000.
6 ya. Kalau ngomongin kursnya berarti 20.000 saat itu, sekarang kayak berapa? 50.000. Sekitar 100 100 ribuan ya kayaknya ya. 100.000 aja enggak? Nggak ada sama sekali. Loh emang? Startnya itu udah ini banget. Maaf nih ya, di Bandung. Di Cirebon. Iya. Itu dari keluarga yang Iya, saya dari keluarga broken home dan dulu kalau orang bilang bahwa wah rumah saya mah gubuk ya, datang ke rumahnya ya ada temboknya. Saya beneran gubuk, rumah saya dari bilik bambu. Jadi dulu impian saya waktu masih kecil, ya Allah semoga saya kalau gede bisa jadi kuli, terus saya beli rumah atau bikin rumah yang pakai tembok. Udah, impian saya itu aja. Jadi kuli? Ya, karena kalau jadi kuli saya bisa bangun tembok. Yo, saya bisa bangun sendiri, lebih hemat. Saya nggak harus bayar kuli lagi. Jadi saya bisa bangun tembok sendiri, lebih hemat. Saya beli bahannya, saya bisa ngebangunnya. Dan impian saya tuh nggak tinggi pada saat itu, karena dulu saya waktu saat saya kecil, kalau saya ke kamar mandi itu saya dikali, ditutupin sama bilik kanan kiri dan misah dari rumah. Iya kan. Nah, ketika saya pada saat waktu itu kelas 5 atau kelas 6 SD, saya datang ke rumah temen, ke WC-nya main. Kok bagus ya ada tembok, ya Allah ada plafonnya. Tapi kok saya enggak. Langsung geluduk tuh. Ya Allah. Jadi emang syutingnya pas musim hujan ya. Betul ya. Jadi di situ tuh saya enggak sanggup lah untuk apa ya istilahnya, untuk punya impian tinggi pada saat itu. Jadi yang saya impikan itu bener-bener saya pengen punya rumah tembok, udah itu aja. Jadi sesusah itu saya dulu, makanya kenapa dulu saya ngamen, harus kerja di, boleh saya sebut restorannya? Bumbu Desa, saya jadi diskoser. Ya, diskoser itu OB di bawahnya lagi, yang tukang bersihin kotoran ikan, tukang bersihin kalinya kalau mampet, tukang cuci piring, yang milet-miletin ikan itu saya. Yang bikin gurame terbang, gurame asam manis itu saya yang miletin. Iya, jadi itu namanya diskoser. Itu gajinya sekitar 500.000 ya kalau nggak salah ya. Per bulan. 500.000 per bulan. Oke. Iya, dan itu menurut saya udah lumayan banget untuk bisa bantu orang tua, karena saya cuma hidup berdua sama mama dan adik saya 1. Oke. Terus Gitu. bisa langsung kayak begini tuh? Itu dari majalah Om Aderai. Oke, habis itu terus kan jadi OB, jadi betul. Apa segala macamnya. Nah, habis itu qadarullah saya nggak dikasih buat jadi atlet binaraga dulu. Saya menjadi atlet gulat. Nah, di situ saya berprestasi sampai juara nasional di gulat. Akhirnya saya sekolah tetap dibiayainya dari beasiswa gulat. Dari SMP, kemudian masuk ke SMA, gitu kan. Nah, pas kuliah saya baru mulai di bodybuildingnya serius. Tapi dari saya SD sampai kuliah itu saya udah mulai nge-gym. Pakai apa? Tahapan nge-gymnya yang pertama itu saya pakai bodyweight training, pakai berat badan saya sendiri. Nah, tahapan berikutnya, kayaknya udah mulai ringan nih. Push up gampang nih. Ya kan, saya cari beban lain nih. Pakai kayu, besi sama semen sama batu. Akhirnya saya bikin sendiri replika yang ada di gym Toge atau gym Majapahit. Gym Majapahit aja saya nggak ada uang buat bayarnya. Jadi saya bikin sendiri dari semen. Megang alat-alat buat latihan pakai alat-alat pernah. Karatan itu aja nggak sanggup. Yang kanan kirinya pincang itu nggak sanggup. Iya, yang kalau kita pulang itu kuning semua tangan, nggak sanggup saya. Nggak sanggup buat bayar situ. Akhirnya saya bikin sendiri untuk bisa latihan beban. Nah, ketika saya cuman bedanya gini, Bang, kenapa kok di beban di konten berat-berat ya? Apakah dulu dari waktu masih kecil sampai sekarang itu udah berat? Enggak. Dulu saya bikin kecil-kecil. Karena kemampuan saya ototnya belum gede. Nah, pada saat saya membuat personal branding, itu saya tuh bisa nyoba-nyoba dari dulu pernah jadi Gojek Kekar, Gojek Kekar, kemudian saya bikin prank juga. Pernah saya bikin video motivasi yang serem-sereman gitu. Ternyata saya kan orangnya suka bercanda, ketawa, humoris gitu. Ternyata nggak cocok. Akhirnya ya saya jadi apa adanya aja. Saya coba ceritakan apa perjalanan saya dulu. Seperti itu. Ternyata orang pada suka. Karakter bodybuilding yang tidak seram. Karakter bodybuilding yang selalu senyum, ketawa, humble sama orang. Ya apa adanya aja. Jadi saya gak bikin fake karakter. By the way, fake karakter tuh gak salah ya. Menurut saya fake karakter dalam dunia entertain gak salah.
Ya kan karena kan ada tokoh antagonis segala macam. Iya. Kayak Master Limbat gak mungkin Master Limbat beli bakso gini kan. Iya, Gak mungkin kan. Ngomong kan Bang bakso satu Iya, gitu kan. iya, Tapi pada saat di depan kamera kan beliau pasti tidak ngomong karena udah karakternya seperti itu. Ya kan dibuat karakter Master Limbat. Nah, jadi ternyata saya nggak perlu pakai karakter berbeda. Karakternya ternyata karakter orang ini aja, karakter Chris Putra ya begini gitu. Sederhana apa adanya. Nah, akhirnya saya bikin lah. Saya ceritain perjalanan saya dulu. Cuman saya bikin yang lebih gede lagi karena kapasitas otot saya udah gede di situ. Nah, terbentuklah mulai saya ke bodybuilding. Jadi dari waktu dulu masih kecil, saya jadi atlet gulat dulu dari SD, kemudian sampai SMA saya jadi atlet gulat. Tapi menariknya gini, kepikiran untuk bodybuilding itu kan ini ada dua sisi ya. Yang pertama memang kalau waktu muda kan lebih gampang pembentukan massa ototnya. Betul. Karena berbeda ketika kita umur 30-an baru memulai. Betul. Pasti berbeda. Kayak dulu gue 2009 maksudnya. Itu nge-gym tuh waktu itu. Itu lebih ngebut. Keingetannya begitu. Betul. Waktu itu kebutuhan ngeband masih bareng sama Viera. Iya. Ya kan kita nge-gym tuh bareng-bareng tuh sama personal Viera semuanya tuh kan. Raka, Trian, Kevin. Nah, itu lebih ngebut. Nah, waktu itu motivasinya hanya Om Ade Rainya aja atau memang udah tahu bahwa teredukasi kalau gua ngebentuk di umur belasan tahun ini akan lebih cepat masa ototnya? Oh, nggak ada. Oh, nyampe ke situ? Nggak ada. Yang penting kalau saya lihat Om Ade, kalau misalkan Om Ade itu lagi pakai baju keren. Iya lagi. Rapih banget ya. Iya, Om Ade kalau gitu. Iya, kalau pakai baju keren, kalau pakai singlet gagah. Saya itu aja dulu ya, impian anak kecil, Om. Oh ya. Jadi Om Dery mungkin paham lah ya, impian anak kecil apa sih gitu. Ketika ngelihat Om Ade ya keren, kok gagah ya, kok keren ya, itu aja impian saya. Belum ada kepikiran bahwa ini akan bisa jadi duit? Nggak ada sama sekali. Atlet pun juga bisa menghasilkan duit, tapi atlet kalau binaraga tuh modal sendiri apa? Waktu itu ke Jepang duit siapa? Duit sendiri, modal sendiri. Tapi kebetulan memang ada sponsor juga dari brand susu Evolin. Oh, Evolin. Iya, betul. Yang support waktu itu. Betul. Oh, oke. Kalau dulu belum ada, Om Der. Jadi kalau misalkan badan bagus, kita memang betul ya. Ketika kita badan bagus, kita ningkatin prestasi. Tapi kembali lagi ya, kalau di bidangnya itu bodybuildingnya ya. Kalau itu kan tadi di bidangnya entrepreneur ya. Entrepreneur punya badan bagus, ningkatin value, gitu kan. Yeah. Kalau di dunia bodybuilding, udah jelas semua badannya bagus. Betul kan? Oke. Latihannya sama, vitaminnya sama, semangatnya sama. Yang menentukan apa? Genetik. Oh, jadi whey protein, BCAA, betul, amino, kreatin dan kawan-kawannya itu nggak bisa bikin badan kita jadi kayak semacam atlet binaraga? Bisa, tapi genetik tetap menentukan di akhir. Kalau kita berbicara tentang bodybuilding, kan kalau misalkan dunia bodybuilding kan udah jelas semua badannya bagus. Iya. Iya kan? Nah, iya. Nentuin yang juaranya tuh dari mana? Dari yang paling kering, yang paling bagus, yang paling simetris, yang semuanya ototnya lengkap, kayak gitu. Nah, banyak sekali orang yang ketika badannya bisa bagus, semuanya nggak ada yang jelek karena udah tanding pasti bagus kan? Iya. Iya kan? Iya. Nah, cuman nggak bisa sempurna. Kembali lagi ke genetik. Makanya gak semua orang bisa masuk ke kejuaraan Mister Olympia. Seperti itu. Nah, jadi kalau menurut saya kalau misalkan cuman pengen punya badan bagus, itu semua bisa. Semua bisa. Semua bisa. Tapi kalau pengen punya badan yang sempurna dan menang di kejuaraan bodybuilding, itu nggak bisa. Makanya tadi kenapa statement saya nggak setuju. Kalau misalkan kita badan bagus, itu ningkatin value atau red card kita. Malah personal branding yang ningkatin red card kita. Banyak kok orang yang badannya nggak besar, tapi dia tetap bisa terkenal gitu kan. Gitu. Jadi ningkatin personal branding dulu. Ketika personal branding kita udah naik, barulah kita bikin badan yang bagus. Denger kan, personal brand kan. Betul. Penting tuh, makanya kalau mau belajar terus ngobrol sama gue. Detailnya dari bawah. Nanti akan bisa bikin history juga. Misalkan tadinya obesitas deh. Iya kan, tadinya misalkan obesitas. Terus udah terkenal tapi nih, udah terkenal, ya kan? Terus dia bikin narasi history gitu bahwa sekarang aku obesitas nih, tapi aku pengen punya badan bagus. Nah, itu bakal ningkatin red card. Karena story dia akan dijual. Ya. Seperti itu. Tapi kalau udah dari bodybuilding, udah bagus badannya, ningkatin red card belum tentu. Gitu. Jadi buat teman-teman, sahabat-sahabat semua atlet bodybuilding, kalau misalkan pengen ningkatin red card gimana? Yuk kita sama-sama bangun personal branding. Yuk kita sama-sama belajar buat ngomong depan kamera. Yuk kita sama-sama belajar tentang teori penyampaian yang bagus, yang baik. Seperti itu. Mantep tuh. Itu sih.
Kayaknya gara-gara personal brandnya Chris Putra juga akhirnya bisa mengantarkan profil binaragawan Chris Putra yang harumkan nama Indonesia pada ajang Mr. Olympia 2024. Iya, betul. Waktu itu sempat dapat berapa tuh peringkatnya di sana? Waktu Hitungannya itu gimana sih kalau di sana? Oh, kalau ini yang pas di Cina, yang Cina peringkat pertama ini, yang pas di Cina. Oh, ini bukan di Jepang ya? Oh, Cina ya? Iya, ini di Cina. Oh ya 2024. Yang Jepang yang kalah. Oh iya. Peringkat 9. Peringkat 9. Iya. Di Cina juara 1. Juara 1 di Cina. Oh. Iya, jadi di Cina ini juara 1 waktu itu. Itu Saya juga nggak nyangka sih, dari kampung bisa ke panggung dunia tuh saya nggak nyangka. Dari kampung ke panggung. Iya. Cakep juga ya. Karena memang saya sampai merinding loh, Om Deddy, itu beneran nggak bohong. Maksud saya ketika kita makin merinding tuh beneran tuh. Coba. Forearmnya merindingnya digituin. Jadi memang sebegitunya perjalanan saya. Kalau misalkan saya berpikir, kadang saya nggak pernah muluk-muluk ya dengan kehidupan saya sekarang. Saya selalu merasa bersyukur. Gitu. Ketika saya bangun tidur, saya ngelihat plafonnya ada gipsumnya ya, alhamdulillah. Dulu maka itu ketika saya lihat kanan, kok ternyata pakai spring bed ya sekarang, alhamdulillah. Dulu pakai kasur kapuk gitu kan. Jadi saya selalu bersyukur setiap pagi. Jadi kalau orang nanya, "Bang, pernah nggak semangat buat nge-gym?" Nggak pernah. Karena nge-gym yang ngerubah kehidupan saya sampai detik ini. Bisa jadi mungkin nge-gym itu bisa jadi batu loncatan buat teman-teman. Minimal kalau nggak jadi batu loncatan buat teman-teman, ningkatin red card lah, ningkatin kesuksesan lah, atau jadi batu loncatan ke jenjang berikutnya lah. Minimal kalian bugar. Ketika kalian bugar, ada 3 aspek yang bakal terpengaruh. Yang pertama itu adalah faktor lingkungan. Tadi kata Om Deddy, ketika punya badan gede, kenapa ya kayak lebih dihargain ya? Iya betul. Ketika itu kayak langsung siap Om, siap gitu ya. Seakan-akan kayak komandan gitu, ya kan? Lebih dihargai sama lingkungan. Nah, yang kedua, kalau menurut saya faktor jodoh. Jodoh? Iya, jodoh. Maksudnya? Nggak bohong ya, bahwa ketika Om Deddy, saya kasih pertanyaan, Om, suka cewek yang badannya bagus atau yang obesitas banget? Bagus lah. Nah, oke, bagus ya. Nah, sebetulnya cewek pun pasti akan bilang begitu. Bohong lah kalau misalkan cewek di podcast atau di pertanyaan pinggir jalan itu bilang, "Kamu suka yang gimana?" "Aku mau suka cowok yang buncit." Kenapa? Ya identiknya kalau cowok buncit naik Alphard gitu. Tahu. Identiknya kalau cowok buncit itu kaya, kerja kantor. Enggak juga. Tapi kalau misalkan kayak Ko Andrew, badannya bagus, ideal, kaya, mau nggak? Ya sangat mau lah. Ideal badannya, nggak obesitas beliau, gitu kan? Pasti mau. Atau misalkan kayak Ko Christian Dicky, badannya six pack bagus, gitu kan? CEO Evolin, mau nggak? Ya pasti mau. Gitu. Jadi intinya pada saat kita punya badan bagus, cewek punya badan bagus, cowok pasti tertarik. Cowok punya badan bagus, cewek juga pasti tertarik. Itu udah rumus alaminya lah, pasti seperti itu. Itu akan ningkatin value kita juga. Nah, yang terakhir, ketika kita punya badan bagus akan lebih semangat buat ibadah. Itu yang paling penting banget. Jadi kalau misalkan kita obesitas, ya mohon maaf banget, banyak teman-teman yang sekarang kalau sholat udah make kursi. Padahal umur masih di 30-an lebih dikit. Gitu kan. Nah, metabolic age juga akan terpengaruh. Ketika kita usianya masih 20 tapi obesitasnya sangat tinggi sekali, itu pasti akan berpengaruh. Kita jadi metabolic age-nya seperti orang 46 tahun padahal usia baru 20. Karena kita obesitas. Makanya saya selalu ngajak buat teman-teman semua. Saya nggak pernah ngajakin orang buat fitness. Yuk mulai bergerak aja. Kenapa sih kok di rumah sakit itu adanya alat gym? Tahu nggak Om Deddy? Di rumah sakit adanya alat gym? Iya. Kenapa adanya alat gym? Iya, kenapa? Di semua fisioterapi kenapa adanya alat gym? Iya. Karena sebelum ada alat gym ada manusia dulu. Saya contoh ya. Ini tulang radius dan ulna. Ini tulang humerus. Pergerakannya itu adalah elbow flexion dan elbow extension. Ini adalah gerakan fitness. Ini dada kita, ya kan? Ini clavicular atau clavicle, ini humerus. Ini pergerakannya shoulder horizontal, adductor dan abductor. Ini seperti mendorong meja, mendorong kursi, mendorong orang, mendorong bench press, mendorong push up. Jadi sebelum ada alat fitness itu gerakan manusia dulu. Jadi gerakan fitness itu adalah gerakan manusia. Olahraga yang paling ringan itu fitness. Kenapa? Karena gerakan manusia. Dan kenapa dipakai di setiap rumah sakit untuk fisioterapi? Orang habis patah tulang, putus otot, ataupun tendonnya lepas. Kenapa harus fisioterapi? Fisioterapinya akhirnya apa? Ya fitness juga. Kenapa? Ya karena gerakan manusia. Contoh, squat emang apa? Gerakan manusia ya? Duduk dan berdiri. Jongkok dan berdiri. Banyak orang yang gak bisa jongkok. Iya, jongkok dan berdiri. Squat itu jongkok dan berdiri.
Pergerakannya dari keninya, knee flexion extension, hipnya hip flexion extension gitu kan, dari tulang femur, ya kan. Jadi emang udah dinaturalin gerakannya kayak gitu manusia tuh. Makanya kenapa ada alat fitness di rumah sakit. Gitu. Jadi makanya saya bilang, Bang, kalau misalkan saya nih ya Bang, belum bisa push up, apa yang harus saya lakuin? Dorong tembok. Dorong manusia itu udah sama kayak push up. Gerakannya shoulder horizontal, adductor dan abductor kayak gini. Dorong tembok. Itu sama kayak push up. Nah kemudian Bang, kalau saya udah jago dorong tembok, dorong apa? Dorong meja. Dorong meja. Incline jadinya kan. Incline. Bang, kalau saya udah jago ngapain? Dorong kursi. Lebih bawah lagi. Bang, saya udah jago push up pakai lutut. Udah jago Bang, push up pakai kaki. Tahapannya ada. Mungkin gak akan relevan sama Om Dery yang belum pernah ngajarin orang berat badan 160 kilo. Ini akan relevan ketika udah pernah ketemu orang yang seperti itu. Seumur hidup gak pernah olahraga. Dari kuliah, SMA, SD, SMP selalu kabur olahraga. Beliau anaknya orang kaya dan gak pernah dimarahin ketika kabur olahraga. Ketika beliau udah ada di usia menikah, udah punya anak, berat badan 160 kilo. Bayangkan. Oh, pernah ketemu begitu? Pernah saya dapat klien seperti itu. Saya gak akan sebut namanya. Oh, jadi PT ya? Iya, saya jadi PT dulu, pernah jadi PT juga. Dan saya gak akan nyuruh squat. Saya cuma nyuruh dia duduk di kursi, suruh berdiri lagi. Oke Pak, duduk ya Pak di kursi, berdiri lagi. Duduk di kursi, berdiri lagi. Terus saya gak nyuruh dia push up, suruh dorong tembok. Itu udah fitness. Gitu. Semua gerakan manusia itu gerakan fitness loh. Kita dorong orang tuh udah push. Nge-push itu ketika kita dorong nih ya. Nih kita dorong. Dorong, berarti akan ada yang bergerak. Pectoralis mayor, pectoralis minor, tricep brachii, iya kan? Dan shoulder anterior atau anterior deltoid. Udah otot yang kenanya itu, udah pasti. Kita dorong tembok, dorong orang, dorong push up, dorong bench press, itu udah pasti itu yang kena. Belum lagi istilahnya yang compound sama isolate ya. Iya, kalau compound itu yang menggerakkan lebih dari satu otot. Gitu. Kalau misalkan isolation, betul. Nah, itu compound tuh kalau push up. Terus isolation training gimana? Isolation training kayak pec fly. Kan cuman pectoralis doang tuh. Pec fly. Bicep ada nggak? Bicep ada, hanya menjaga kestabilan biar tangannya tetap lurus. Iya kan, jaga. Tricepnya nggak ngedorong, enggak, karena dia nggak ngelurusin tangan. Posisinya pec fly kayak gini. Pec fly, dumbbell fly. Kalau di kaki mungkin leg extension. Dia hanya terfokus terhadap quadricep paha bagian depan. Gitu. Jadi antara isolation training sama compound dua-duanya bagus, tapi tergantung kebutuhan. Gitu. Jago. Iya. Kelas. King Chris nih baru nih. Ampun King. Aduh, ini detail banget tadi istilah otot tadi barusan deh. Iya, kebetulan dulu sempat ngerasain kuliah Om Dery. Kuliah perototan? Iya, enggak kuliah perototan. Dulu saya kuliah, saya sarjana olahraga. Oh. Iya, makanya orang nanya, Bang, katanya abang dulu ngamen, abang dulu OB, tapi kok tahu cranium, humerus, carpal, metatarsal, radius ulna, tibia, fibula, sternum, nama-nama tulang kok apal semua gitu, di luar kepala gitu. Kenapa Bang? Iya, dulu saya sempat kuliah, saya dapat beasiswa. Dulu kan saya juara nasional gulat. Oh, dapat dari situ. Iya, saya dapat kuliah plus dibiayain sama pemerintah. Jadi siapa Menpora dan Menteri Pendidikan itu siapa? Betul. Waktu itu siapa ya, saya lupa ya. Pokoknya saya dapat beasiswa. Rosurio. Iya kayaknya waktu itu ya. Kan harusnya tahun 2012. Umur berapa sih? 13. Umur. Sekarang umur 30. 30 pas. Iya, 30 pas. Kita beda 7 tahun, gue 37. Berarti siapa tuh? Menterinya anyway lah. Iya. Nah, itu yang ngebantuin saya bisa sampai kuliah. Jadi alhamdulillah saya kuliah. Nah, ini perjalanan kuliah juga panjang juga tuh Om Dery. Kuliah itu orang pasti enak ya. Nah ini buat teman-teman semua nih, mungkin sekarang yang lagi kuliah, yang lagi nonton, yang lagi mulai nge-gym, kalian tuh harusnya bisa lebih hebat daripada sosok Chris Putra. Nih, sosok Chris Putra ini harusnya kalian lebih hebat. Kenapa? Bisa. Harusnya kalian lebih hebat karena apa? Sosok Chris Putra dulu kuliah itu cuman bawa satu tasnya tuh tas miring atau kayak tas travel bag gitu. Iya, isinya itu satu bantal, baju ospek, baju sehari-hari. Saya kuliah di dekat Lembang, UPI, Bandung. Tahu. Dingin banget. Dingin banget. Kamar saya 120 kali 200. Itu sebenarnya harus jadi gudang, tapi saya maksa buat teman-teman saya, kasih dong kamar buat saya, patungan. Itu pun dibayarin teman saya dulu. Dan saya pada saat datang, saya nggak punya kasur, nggak punya lemari. Saya cuman bawa tas travel bag itu. Itu pun saya dari Cirebon ke Bandung nebeng sama teman saya.
Jadi bersyukurlah teman-teman yang sekarang baru mulai nge-gym, baru mulai angkat beban, baru mulai ngebangun badan, baru mulai ngebangun personal branding, tapi kuliahnya dianterin mama. Dapat kasur, dapat furniture, punya kamarnya ya minimal 3x3. Saya 120 kali 200, 1,2 kali 2. Itu kan kecil. Ya segitu. Kecil Sejarak banget ya. Om Dery itu segitu. Segini nih. Iya segitu. Iya segitu Om Dery. Tidurnya cuma bisa satu arah dong. Iya, betul. Pada saat saya dulu waktu kuliah itu, saya baru punya kasur setelah 1 bulan. Jadi saya lebih sering tidur di Masjid UPI. Kan dingin. Saya cuma punya 1 bantal Om Dery. Itu pun saya ada nama senior saya namanya Adendi. Adendi, punten, Adendi kan rek lulus ya teh dipakai keneh teu kasurna. Artinya apa? Ya, masih dipakai enggak kasurnya? Oh, oke. Dibeli ya ku saya 100.000. Dibeli 100.000 kasurnya. Alhamdulillah saya punya kasur. Duit dari mana 100.000? Dari COD, jual beli handphone, jual beli elektronik. Dulu saya suka main Facebook, jual beli COD seperti itu. Jadi cara saya bertahan hidup seperti itu. Sampai sekarang akhirnya bisa membawa harum nama bangsa Indonesia. Alhamdulillah. Di Cina, Mr. Olympia 2024 Chris Putra. Keren. Iya, jadi harusnya orang-orang tuh harusnya lebih hebat lagi harusnya ya. Harusnya lebih hebat dari sosok Chris Putra. Wow. Bro, tapi menariknya gini. Ukuran badan bagus. Ada yang bilang katanya mungkin sorry tuh saya nih. Ada cewek tuh kayak gue gak suka terlalu besar kayak begini misalnya. Iya, kan benar. Itu ya. Betul. Tadi kan lu berkali-kali ngomong badan bagus. Sebenarnya bahkan badan bagus tuh ukurannya gimana sih? Badan bagus tuh harus begini nih? Enggak. Tapi badan bagus tuh yang penting ideal sesuai dengan tinggi dan berat badan. Oke. Tinggi badan kurangin 100 itu ideal. Kalau misalkan pengen agak lebih gede, tinggi badan dikurangi 90 tambah 10 kilo buat berat badan. Coba ya. Tinggi badan gue 165 misalkan. 165 misalnya. 165. Berat badan idealnya 65. Berarti? Kalau misalkan enggak dikurangi 90, berarti kita bisa pakai di berat badan 75. Kalau pengen agak kelihatan lebih berisi, mungkin kayak Om Dery ini agak lebih besar ya daripada berat badan seharusnya ya. 175 berat badannya 80-an. Sekarang kita sekarang gue lagi naikin ke 80. Ya, kemarin sempat 60-70, bini bilang kayak sakit. Iya benar. Karena kita kan nurunin dari 100. Karena 175. Iya, betul. Kemarin tuh ngejar buat intermittent fastingnya yang ekstrim banget sih. Betul. Nggak makan nasi, buka cuma sekali makan tanpa gluten gitu-gitu. Iya. Langsung nyusut badannya. Cuma istri bilang parah kayak gini mah, yaudah coba kita cuma naikin lagi. Nah sekarang genap di 80, 79, 80, 81 paling besar. Itu alhamdulillah. Segitu gimana? Itu udah oke. Tadi kan 175 kurangi 100, 75. Iya. Oh, kalau mau tambahin dikit 90, kurangi 90. Jadi jangan kurangi 100, kurangi 90. Jadi tambahin 10 kilo buat berat badan. Oh, 75 tambah 10, 85. 85. Itu 85 pasti ganteng banget itu. Oh, gitu. 85 pasti ganteng banget. Tapi harus komposisinya bagus ya. Jangan sampai skinny fat. Skinny fat itu berat badan, ya kan? Dari komposisinya otot, lemak, tulang, organ, air, ya kan? Lemaknya lebih tinggi daripada otot. Jangan begitu kan? Iya, jangan kayak gitu. Terus yang lebih tinggi berarti kalau sekarang misalnya gue 80, gue naikin 5 kilo, 5 kilonya itu selisihnya yang dinaikin ototnya? Ototnya. Oke. Gitu, jangan sampai kadar lemaknya. Jadi jangan sampai ketika kita bulking, nah banyak yang salah juga. Bulking makan segalanya, jangan. Tahu tuh, nasi banyak apa segala macam. Iya, jangan kayak gitu. Salah. Kalau surplus kalori itu sesuai dengan kebutuhan. Kan yang ngebangun badan kita adalah protein. Protein artinya protos atau zat pembangun yang utama. Ketika kita makan protein, otomatis otot kita makin tebal. Iya kan? Nah, pada saat kita makan karbohidrat, kenapa sih harus lebih banyak pada saat kita bulking, surplus kalori? Agar tenaganya lebih, agar biar bisa ngangkat lebih, agar volume angkatannya bagus, lebih banyak, agar repetisinya bertambah. Itu fungsinya. Oh, power. Iya, powernya bertambah sehingga progressive overloadnya dapet, massa ototnya naik. Itulah tujuan bulking. Nah, orang salah kaprahnya bulking makan sebebas-bebasnya. Akhirnya banyak orang yang malas buat cutting. Kenapa? Pada saat mereka bulking, badannya gede banget nih, kenceng nih, baju, ya kan? Pada saat cutting, kok saya jadi kecil banget? Ya emang ototnya segitu, berarti bulkingnya salah. Gitu, lebih fokus ke kadar lemak. Saya bilang kan, otot, lemak, tulang, organ, air, 5 komponen tubuh. Gitu kan? Jangan sampai ototnya lebih rendah daripada lemaknya. Nah, bisa jadi skinny fat. Skinny fat itu berat badannya normal atau bahkan di bawah normal, tapi kadar lemaknya lebih tinggi.
Yang kadang orang nggak sadar, bukan berarti orang kurus boleh makan semuanya. Wah, aku mah kurus boleh kok aku makan martabak banyak. Enggak gitu konsepnya. Makanya banyak tuh sekarang orang yang kurus kok bisa kena diabetes. Ya. Orang yang kurus kok bisa kena gagal ginjal. Ya. Nah, seperti itu. Jadi yang jaga pola makan tuh bukan cuma yang obesitas, tapi yang kurus pun tetap harus jaga pola makan. Oke. Jadi yang lebih bagus adalah ketika kita mau bentuk massa otot, Betul. bangun otot lah ya, Betul. bodybuilding bla bla bla, itu pilihannya 2 nih. Kita naikin dulu berat badan baru kita bentuk ototnya atau seiringan? Seiringan. Oh, seiringan ya? Seiringan. Jadi bukan di bulking dulu. Enggak. Oke, dan nge-bulking itu berarti komposisinya boleh tahu nggak? Kayak misalnya kenaikan berat badannya kan memang proteinnya dilebihin juga dan karbonya dilebihin. Iya. Yang ideal ya, Iya. kita nggak lagi bahas yang skinny fat itu Oke. ya. Yang ideal berarti caranya gimana tuh? Kalau saya pribadi nih. Iya, karbonya dinaikin Nah, berapa? kalau saya pribadi karbonya itu cukup banyak memang, tapi dari nasi putih aja. Emang ada karbo yang lainnya tuh yang nggak boleh? Jadi gini, kadang orang lain tuh bulkingnya ya pada makainya martabak, pada makainya tuh makanan-makanan keripik. Yang penting pokoknya makan banyak, judulnya makan banyak. Bukan kayak gitu. Kalau saya biasanya itu nasinya agak banyak, mungkin sekitar 1 bakul, ya kan? Tapi ditambah sama daging sapi. Kan gula nasi putih. Nah, tapi beda juga nih. Nah, kan banyak kalau misalkan kita berpikir tentang kan kita ada karbohidrat, protein sama lemak. Oke. Iya kan? Oke. Nah, karbohidrat tuh 4 kalori, protein tuh 4 kalori tapi lemak 9. Nah, sedangkan kalau martabak lebih banyak lemaknya atau karbonya. Oh ya, lemaknya ya. Minyaknya luar biasa banyak. Menteganya, wismanya. Iya, belum dimasaknya. Di dalamnya diolesin mentega lagi, belum coklatnya. Iya kan? Ya. Nah, seperti itu. Jadi jadi kita tuh sebenarnya bisa makan lebih banyak lagi kalau kita makannya ke nasi. Jumlah kalorinya kadang bisa jadi sama. 1 gigit dari martabak itu, let's say kalau kita iniin di 300 kalori, berarti sama kayak nasi 120 per 100 gram. Berarti kayak nasi di angka 250 gram. Padahal 1 gigi, 1 potong itu loh. Kayak nasi 1 piring full. Iya, 1 piring full. Lah bener makan nasi ya? Lah itu. Kan lu mikirnya, 1 bakul Bang Kris, banyak. Bisa jadi 1 bakul itu kalorinya sama kayak cuman setengah martabak. Iya, ya. Belum lagi tadi gulanya tinggi sehingga kita lapar lagi Nah, kan? iya betul. Nah, yang ditanyain kenyang nggak makan martabak segitu? Belum tentu. Iya. Wah, cakep nih, ilmu baru lagi nih gue nih. Jadi nasi putih gak ada masalah tuh sebakul nggak jadi begitu. masalah. Nasi putih 120 kalori, kalau misalkan nasi merah itu sekitar 110 kalori. Nah, itu sekali makan atau total dari 3 kali makan atau 2 kali makan gitu-gitu? Itu dalam 1 hari makan. Misalnya intermittent fasting nih misalnya. Nah, itu saya sering lakuin juga. Nah, itu gue tuh berarti makannya gimana tuh? Nah, intermittent Karena fasting kan sekali makan 2 kali makan doang tuh. Nah, sore sama malam. Malam terakhir makan jam berapa? Ya pokoknya itu aja ambilan 6 jam misalnya. Gue buka tuh jam 5 sore. Berarti baru tutup makan jam 9 jam 10 lah. Jam 9 jam 10. Iya. Oh, berarti baru makan ke sore ya? Iya, ini pilihannya guanya ya. Oke. Gue nggak lagi bilang benar salahnya cakepnya dibuka di pagi, siang, sore, malam atau enggak. Tapi misalnya kalau misalnya gue di sore, boleh tolong bantu nggak coach Chris Putra gitu ya. Oke. Jadi misalnya jam 5 sore, kayaknya dapat masih 2 kali makan. Itu pun juga kayaknya udah ngap-ngapan tuh, karena kan 6 jam ngambilnya. Iya. Tapi kayak semalam, kayak kemarin nih, gue cuma sekali makan tuh. Oke. Iya kan, karena 1 meal per day ya. Iya itu, plus juga kayaknya nggak tahu kenapa tiba-tiba kenyang aja dan seterusnya. Kemarin juga lagi genjot dada ayam, genjot brokoli gitu-gitu lah, mineral. Jadi kayak udahlah begalah cukup lah gitu. Nah itu gimana caranya ya kalau yang pegiat-pegiat intermittent fasting? 2 kali makan bisa berarti nasinya sebakul-sebakul gitu? Boleh sebenarnya 2 kali makan, 3 kali makan boleh asal di jendela makan kita. Berarti kalau 6 jam, 6 jam berarti di angka 18 jam kita dong. Puasanya. Iya. 18 jam. Iya. Itu udah oke banget. jadi, Udah sangat oke sekali. Jadi jangan malah kurangin nasinya ya, kan kita jangan lagi kurangin puasa nasinya, ya. Kita kan kurangin. Jadi gini, pada saat kita bangun tidur, 40 menit setelah bangun tidur itu biasanya kortisol itu naik. Oke. Nah, pada saat kortisol naik, kelenjar adrenal memproduksi hormon adrenalin lebih tinggi. Detak jantung meningkat. Nah, biasanya 40 menit setelah bangun tidur apa? Lapar. Nah, craving tuh. Nah, biasanya kalau intermittent fasting kan boleh minum. Asal zero kalori kan? Betul. Manipulasi pakai zero kalori. Iya, betul. Iya kan? Yang penting nggak craving tuh. Iya. Lambung kita gitu kan. Udah hilang. Nah, itu pada saat itu membakar kalori lebih banyak loh. Nah, ditambah ketika tubuh udah mana nih kalori masuk dong, masuk ayo butuh kalori nih, tapi kita nggak masukin.
Bodoh amat saya nggak masukin. Ya udah kalau kayak gitu saya akan lebih pintar kok daripada kamu. Saya akan apa? Saya akan cari sumber energi lain. Dari apa? Sumber cadangan energi. Definisi dari lemak. Oke. Yes. Dia Seperti yang itu. nyarinya itu adalah otot ya. Otot. Nah, Selnya penyusutan butuh makan, ya? penyusutan otot ada 2 juga nih. Jangan sampai takut ototnya nyusut. Iya. Ya, jangan sampai. Jadi intermittent fasting bagus, tapi jangan sampai kita, wah, saya kalau intermittent fasting nanti susut ototnya kemakan. Enggak. Selagi ini masih ada lemak, ini masih ada lemak, ini masih ada lemak, jangan takut susut ototnya. Jadi intermittent fasting bagus banget ya. Puasa apalagi di bulan Ramadan. Iya. Jadi jangan takut nyusut ototnya, karena yang dikorbankan duluan itu lemak, bukan otot. Penyusutan otot catabolic muscle atau katabolisme itu terjadi saat kita sudah tidak memiliki sumber cadangan energi. Kayak misalkan saya mau tanding ini, lemak saya 4%. Oke. Di dalam tubuh 4%, udah nggak normal itu. 4% itu udah nggak normal. Tipis banget gitu kan. Nah, yang akan dikorbankan apa? Otot. Karena lemaknya udah nggak ada. Saya pengen ngambil sumber cadangan energi. Sumber cadangan energinya udah habis. Iya. Akhirnya apa? Makan menjadi taruhan. Harus makan kalau itu. Karena kenapa? Depletion muscle, penyusutan otot, catabolic muscle. Nah, jadi pada saat kondisi-kondisi krodit kayak gitu, itu udah jelas pasti harus makan. Tapi kalau misalkan kayak Om Dery kan sekarang santai. Iya. Bukan atlet. Iya. Lemaknya pasti di atas 10%. Pastilah. Iya, nggak usah takut. Jadi intermittent fasting akan terus ngebakar lemak selama-lamanya. Bener lagi. Gitu. Jadi ini masih ada lemak ya. Ini masih ada lemak. Jangan takut ototnya nyusut ya. Kalau misalkan baju saya jadi longgar, itu bukan berarti ototnya yang nyusut. Lemaknya yang ngecilin dan ototnya baru segitu. Berarti kita jadi tahu otot saya berarti masih kecil. Berarti saya harus apa? Build lagi. Wow, mantap nih penjelasan. Jadi motivasi. Gitu. Jadi jangan sampai salah kaprah ya. Nah, karena banyak banget orang yang baru mulai nge-gym takut buat puasa. Bahkan sampai mohon maaf jadi batal puasa atau nggak puasa. Sayang kan. Tahu-tahu nyusut. Gitu kan. Nah, karena saya prinsipnya gini, saya di Islam itu selalu punya fundamental gini. Dari konten saya nggak pernah pengen bikin konten dari kekurangan orang lain, kejelekan orang lain atau musibah orang lain. Tapi dari sisi latihan atau agama, saya selalu berpikir kita punya 11 bulan buat latihan, 1 bulan buat ibadah. Udah fokus aja 1 bulan buat ibadah gitu. Ibadah apa? Puasa. Kita kan jaga pola makannya 11 bulan, masa 11:1? Nggak mau ngorbanin. Iya betul. Gitu kan. Nah terus saya kasih edukasi lagi bahwa gak akan nyusut kalau masih punya lemak. Gak akan nyusut. Intermittent fasting bagus. Intermittent fasting kan sama kayak puasa. Iya. Gitu. Bedanya puasa gak minum. Intermittent fasting boleh minum yang 0 kalori. Iya. Seperti itu. Jadi semuanya baik. Gak ada yang salah, gak ada yang jelek. Seperti itu. Mantap Chris Putra nih. Justru tapi kayaknya gue gak pernah takut lagi deh penyusutan massa otot gue. Iya. Kan gue percayakan pada kreatin evolin. Oh siap. Itu salah. Bayar dong, bayar. Udah mau. Yang rasa anggur. Yang rasa anggur ya. Oh boleh nanti saya kirimin ya kalau kayak gitu ya. Bener gak sih anggur? Iya betul rasa anggur. Gue ngeliat videonya dia. Kreatin 100 ribuan ya. Sempat viral juga tuh karena Mas Ade juga doyan konsumsi kreatin juga kan. Gue lagi perhatiin konten-kontennya gitu. Betul. Kreatin selain buat otot bagus buat otak. Karena fungsi kerja otak membutuhkan ATP, adenosin trifosfat, sama kreatin fosfat. ATP CP itu adalah energi yang ada di dalam otot. Nah, termasuk otak juga butuh itu untuk bisa berfungsi dengan baik seperti itu. Jadi gearnya apa aja nih kalau buat pemula? Buat saya pribadi deh. Pemula nih. Pemula ya. Apa aja yang dibutuhin saat ini? Nggak apa-apa lah, kita kasih ruang lah buat Evolin lah. Pasti lu nggak mungkin nyebutin brand lain juga. Coba nggak apa-apa. Nanti gue abis ini tolong catat tim saya ya. Saya mau cekot-cekotin. Kalau perlu bikin Evolin stoknya habis semua. Amin. Gue harus beli apa nih di Shopee atau Tokopedia-nya? Kalau misalkan untuk pemula ya, pemula itu yang paling penting itu kita bisa punya kreatin dulu, itu yang paling penting. Kreatin, yang pertama selain harganya terjangkau, ya kan dia kan isinya juga banyak ya, bisa buat 1 bulan sampai 2 bulan kalau yang 60 serving. Kalau yang 60 serving, kalau yang 30 buat 1 bulan. Nah, dia itu akan membantu meningkatkan energi, ya kan, menghidrasi otot kita sehingga ototnya lebih ngepam dan juga membantu fungsi kerja otak melalui ATP CP kita. Nah, kemudian yang kedua adalah whey protein, ada 3 jenis, ya kan, FWhey, isolate ataupun FOMAS, jenis gainer. Nah, kita butuhnya apa? Untuk cutting, maintenance atau bulking. Kalau untuk cutting, isolate lebih bagus. Tapi kalau untuk maintenance, bagusnya whey protein. Tapi kalau untuk bulking, kita bisa pakai gainer atau FOMAS. Seperti itu.
Nah, udah itu 2 dulu aja. Oh, 2 itu? Iya, selebihnya kalau misalkan memang udah di atas 30 tahun bisa ditambahin sama Evobus atau Testolen sekarang namanya. Tampilannya gimana sih? Ini nggak apa-apa kita buka. Ini guys, ini gua nggak dibayar apapun ya dari Evolen ya. Ya dengan karena itu makanya ya tolonglah lu pengertian ya. Bercanda. Enggak nih gue pengen kasih solusi beneran buat teman-teman yang lagi nonton yang terutama pemula-pemula. Karena ini gue pengen banget edukasi dari sisi pengusaha. Gue nontonin kontennya Chris Putra, Om Aderai, dan kawan-kawannya lainnya lah ya. Betul. Yang memang fokus di ya influencer bodybuilding lah. Iya. Itu ternyata gue nemuin satu celah loh. Yang tadinya gue pribadi juga kayak ngapain sih gue gak bentuk badan. Gue sekarang lagi memulai. Ternyata sepenting itu loh. Terutama buat pengusaha yang memang produktivitasnya tinggi banget loh. Sangat beneran deh teman-teman, ini serius deh. Produktivitas kita nih parah, lu pasti sadar sendiri. Udah mikirin ini, otak udah bekerja itu juga bakal kalori kan. Iya betul. Mikirin opi utang, duit kita masih nyangkut di sono lah, inilah itu macam-macam ya. Apalagi dengar-dengar juga Chris juga sekarang lagi punya usaha loh. Alhamdulillah. Usaha Kecil-kecilan. Usaha jualan baju. Jualan baju. Betul. Baju buat nge-gym. Baju buat nge-gym sama baju daily. Iya, namanya All In. All In, nanti kita buka juga All In ya. Iya, nah. Mana sih yang tadi? Testolen. Testolen. Itu buat naikin hormon testosteron. Iya betul, ningkatin hormon testosteron. Dia tribulus ashwagandha, ada tongkat alinya juga tuh dia. Tongkat ali. Pertongkat-tongkatan moga. Nah, iya betul. Enggak, gue lagi otot. Betul sih, emang jadi iya kan? Jadi kenceng. Coba. Kalau praktekin buat naikin bicep gimana? Kalau misalnya ada tumpuan di sini gimana? Oke. Gimana? Untuk latihan posisi pasti gini kan? Gini. Tongkat ali. Sebentar ya. Jadi gue biar nggak salah kaprah buat teman-teman lagi nonton ya, pemula-pemula. Jadi naikin otot tuh whey protein apa kreatin sih? Kalau naikin otot whey protein. Terus tadi kreatin? Kreatin itu akan ngebantu ningkatin tenaga. Kenapa sih kreatin itu diidentikan dengan ototnya lebih besar? Sebenarnya kan lebih besar, lebih pumping. Karena terhidrasi oleh air. Makanya kalau misalkan kreatin agak kurang cocok kalau dikonsumsi pada saat kita berpuasa. Karena akan membutuhkan air lebih banyak. Kalau intermittent fasting nggak apa-apa karena kan kita tetap boleh minum kan. Yeah. Tapi kalau berpuasa agak kurang cocok. Ada jam-jam tertentu yang wajib diikutin kalau misalnya kita pakai kreatin. Oh, jadi aus mulu. Betul. Jadi minumnya kalau bisa saat maghrib. Pada saat maghrib sholat, kita kan sholat gitu kan bawa air. Nanti pada saat sholat isya taraweh bawa air. Jadi masih bisa minum before kita tidur, kita juga minum air. Jadi terhidrasi ototnya. Berapa sendok kreatinnya? Sendok ukuran yang 7 kayak? Kecil, sendoknya segede gini. Oke, itu kecil. Berapa? Per 1 skupnya itu mengandung 5,5 gram kreatin. Setara dengan 1 kilo daging sapi bener. Nah, jadi 1 berarti kilo nggak usah makan daging dong. 1 kilo daging sapi itu mengandung 5 gram kreatin, 4,5 sampai 5 gram kreatin. Nah, untuk ayam itu mengandung 4,3 sampai 4,5 kreatin per 1 kilo, bukan per 100 gram. Ingat, per 1 kilo bukan per 100 gram. Ya kan? Let's say kalau misalkan Om Dery ini butuh vitamin C, tapi nggak suka makan jeruk atau buah-buahan, pasti minum kapsulnya dong. Iya. Lebih gampang dong. Iya. Kecil, Iya. nggak harus makan jeruk, nggak ketemu jeruk. Iya. Nah, sama halnya seperti kreatin. Kreatin kita 1 scoop kecil, segini nih, scoopnya kecil banget. Oke. Ya kan, udah dapat 5,5 gram kreatin. Kita lagi butuh kreatinnya aja nih ya, kita ngomonginnya ya. Nah, ngapain harus makan 1 kilo? Oh, cakep nih. Gitu. Jadi sebenarnya bukan berarti saya menyuruh teman-teman semua untuk menggunakan kreatin, tidak. Saya sebagai influencer kesehatan saya akan bilang real food akan lebih oke. Tapi ada momen-momen tertentu di mana kalau kita cuma butuh kreatin aja, kalau kuat makan 1 kilo sih nggak apa-apa. Belum tentu semua orang kuat makan daging sapi 1 kilo. Iya, begak juga. Iya, kalau 100 gram masih relevan lah. Kita makan daging sapi 100 gram, terus whey protein per 1 serving gitu kan. 100 gram itu misalkan kalau daging ayam itu ada di angka 31 gram, paha ada di angka 24 gram. Kalau di daging sapi ada di angka 26 gram, tempe 19 gram. Gitu kan, kita tinggal sesuaikan aja. Kalau ini whey protein ada di angka 25 gram. Masih ketara lah, 100 gram sedikit Om Dery. Tapi kalau 1 kilo udah nggak relevan. Kreatin 1 scoop kecil segini kita masih bisa minum. Kita bisa campurin sama air putih. Sedangkan kalau kita makan daging sapi 1 kilo, belum tentu semua orang bisa. Seperti itu. Oh, boleh dicampur sama yang lain? Boleh. Misalnya boleh. kayak katanya kreatin sama kopi boleh. Boleh ya? Boleh. Kan katanya bilang kreatin pahit ya? Oh, kreatin nggak ada rasa anggur. Yang dikunyah itu apa? Amino. Amino. Oh, amino kita nggak punya produknya. Amino. Ya? Iya, kita cuma punya di kreatin sih. Tapi fungsinya juga amino mirip. Ah, ini ya.
Krevolin. Nah, Krevolin. Iya benar ini. Ini yang rasanya itu. Yang hijau rasa apa? Ini kayaknya yang rasa mangga deh. Nah, ini yang rasa anggur. Ini anggur ya? Iya, ini yang rasa anggur. Nah, ini Prevo. Prevo apa? Nah, Prevo ini ada beta-alanin, L-citrulline, L-arginin, sama L-kreatin, yang dimana dia itu akan ningkatin dan membuka pembuluh darah sehingga sirkulasi energi akan lebih bagus, ningkatin endurance, cocok buat pelari. Pelari yang latihannya suka lama. Oh ini cocok. Kalau digabungin semuanya? Nah, kalau digabungin sama kreatin boleh. Ya berarti kebutuhannya misalnya gue check out di akunnya Evolin nih, gue check out apa tadi Krevolin. Terus apa lagi sih? Whey protein. Terus sama Prevo tadi. Prevo. Oke, gue boleh pakai referral code lu nggak? Boleh banget. Biar gue dapat special price. Referral code-nya gue munculin di sini. Langsung saya kirimin aja ya. Langsung saya kirimin aja. Kita munculin di sini aja buat teman-teman juga bermanfaat. Oh iya. Langsung saya kirimin ke sini ya. Ya, nggak usah beli, aman. Apa? Jangan. Jangan satu. Jangan satu. Semuanya dikirim. Ya. Boleh. Nanti kita mulai nih. Ya. By the way, ini untuk Prevo ini dia udah nggak ada ininya ya, udah nggak ada kafeinnya, jadi aman untuk lambung. Buat yang punya GERD atau yang punya asam lambung cocok. Dan dia nggak bikin susah tidur atau jantung berdebar. Plus minus sebenarnya. Saya akan bilang sebagai influencer fitness, bukan sebagai BA Evolin ya. Iya. Plusnya kita nggak akan berdebar jantungnya, kita nggak akan susah tidur kalau pakai Prevo. Ini gue butuh nih biar deep sleep. Iya, minusnya yang ada kafein lebih kenceng. Kalau buat orang-orang yang suka ekstrim gitu kan latihannya itu lebih kenceng kalau yang ada kafeinnya. Minusnya di situ. Terus gimana kalau kita pengen pakai Prevo kenceng? Pakai 2 aja. 2 sendok. 2 scoop. Ini makanya saset. Oh, saset ya? Ya, Om Dery. Jadi pakai 2 saset aja. Jadi pemakaian itu adalah setelah workout ya? Before ya? Before. Ini untuk ningkatin tenaga. Kalau ini 10 sampai 15 menit tenaganya. Mana yang before, mana yang after? Yang before itu Prevo. Oke. Kalau daily-nya kita bisa pakai kreatin. After workout. After workoutnya kita pakai whey protein. Whey protein sama kreatin. Enggak, kreatin itu before. Oh, before juga. Before juga, tapi daily, tiap hari. Tiap hari. Iya, kreatin itu sama halnya kayak gini. Kreatin itu ada masa loading, ada masa maintenance. Nah, kalau masa loading itu kita pakai 4 scoop sehari. Selama 4 hari. Nanti turun lagi. Nah, intinya kayak kita numpain airnya lebih banyak dulu di sini. Habis itu nanti udah penuh, stop. Jadi ada masa berhentinya. Tapi kalau maintenance kita ngisinya tetap sedikit, 1 scoop. Jadi sehari cuma 1 scoop. Kalau saya biasanya pakai fase maintenance. Karena saya suka lupa sekarang udah hari keberapa. Jadi sekarang 4 scoop atau 3 scoop ya. Saya lupa akhirnya. Jadi mendingan 1 scoop aja. Iya, jadi 1 scoop kan inget terus kan. 1 scoop per hari. Nah, biasanya tenaganya itu lebih kerasa pada saat di minggu kedua. Oh, dia nunggu dulu. Iya. Kalau ini 15 menit setelah kita minum. Langsung jos. Kalau ini, makanya ini before latihan banget 15 menit. Kayak gitu. Dipakai ibadah selain memang untuk yang muslim ya, sholat, dipakai ibadah juga yang kedua. Betul. Untuk nyenengin istri. Wah. Itu kan ibadah juga dong. Ibadah juga. Bisa nggak pakai ini? Makanya yang tadi tuh yang ada tongkat talinya. Yang ada tongkat Testolin. Iya. Gue cekot semua. Evobus lagi nih, lengkap juga dia ya. Iya. Ini Evobusnya. Oke, tapi sebenarnya bikin kayak begini tuh bisa nggak sih 5 tahun ya? Bisa ternyata ya. Kayak ya lifetime aja, natural gitu dengan kayak begini-begini bisa ya? Bisa. Segini nih. Bisa. Buat yang pekerja kayak kita. Waktunya aja agak lebih lama. Dan terus tadi ngomongin tentang orang yang usianya udah 30 tahun ke atas. Kayak gue 30 tahun ke atas gimana cara? Betul, itu sebenarnya sangat bisa sekali. Sangat possible sekali. Cuman bedanya kalau sama usia 18, 15 itu kan kita testo alaminya masih sangat bagus. Pertumbuhan ototnya juga masih sangat bagus, sangat cepat. Bedanya agak lebih lambat aja. Prosesnya agak lebih lambat, tapi tetap bisa kok. Bisa ya? Tetap bisa. Jadi jangan pesimis. Misalkan, Bang, aku baru mulai olahraga umur 40, nggak apa-apa. Saya akan bilang nggak apa-apa. Bang, aku jadi gini. Kalau menurut WHO itu kan kita latihan itu minimal itu harus 3 kali seminggu. Tapi kalau orang lain tanya sama Bang Kris latihan itu minimal sehari atau seminggu berapa kali sih? Kamu bisanya berapa kali? Bang, aku mah seminggu sekali, nggak apa-apa. Boleh kok. Sekarang janji sama saya, janji sama diri kamu sendiri. Yuk mulai konsisten. Kaliin 1 tahun udah berapa kali latihan? Oh iya ya, kalau seminggu sekali Oh iya banyak nah, juga ya. Bang, aku latihannya tuh cuma 15 menit aja Bang sehari. Nggak apa-apa, tapi tiap hari Bang 15 menit aja. Nggak apa-apa, kaliin 1 tahun udah berapa kali? Saya nggak pernah maksain orang buat kayak saya latihannya sehari harus 2 kali, seminggu 14 kali. Enggak. Gitu.
Saya akan mengeneralkan. Kalau teman-teman, buat teman-teman yang ngomong self love, yang banyak gagal, yang udah sedih, banyak hujatan, tenang, Bang Kris selalu bersama kalian. Bang Kris nggak akan ngehujat kalian. Wah, gendut apa? Gendut mah penyakit. Gendut latihan. Enggak. Oh, saya tahu. Kenapa harus seperti itu? Jadi bukan yang kayak begitu tuh. Bukan seperti itu. Mereka tuh udah sakit loh. Mereka tuh udah sedih loh. Mereka tuh udah gagal. Mana mau mereka bilang self love kalau mereka nggak gagal? Mana mau mereka punya badan gendut? Dari kecil kan mereka nggak ngerti olahraga. Setelah dewasa baru ngerti olahraga, tapi udah kaduhung gendut gitunya. Sudah terlanjur gitu. Sudah terlanjur gendut gitu, gimana? Ya nggak apa-apa. Yuk kita mulai pelan-pelan. Bang, kalau aku cuman bersih-bersih rumah itu olahraga. Iya, udah olahraga. Lakuin yuk. Bang, aku mah bisanya cuman jalan depan komplek. Iya, nggak apa-apa. 10 menit yuk. Karena tubuh pintar, Om Dery. Ingat, tubuh pintar ya. Karena ketika ada progres, misalnya gini, kita delay onset muscle soreness yang orang sebut DOMS. Tahu ya? Kesakitan pada saat kita beres latihan. DOMS, iya. Itu bukan pada saat kita latihan aja, tapi pada saat kita belum pernah melakukan gerakan tersebut. Contoh, Om Dery belum pernah jalan kaki ke kantor. Oke. Selalu naik Alphard terus nih. Wah, ya kan? Suatu hari bannya bocor. Oke. Harus jalan ke kantor 2 kilo. Iya. Besok pasti ngerasain DOMS, delay onset muscle soreness. Padahal bukan latihan, pasti kakinya sakit. Pasti sakit, betul. Nah, jadi delay onset muscle soreness itu apa? Itu adalah kerusakan otot secara mikroskopik, kecil. Ketika ototnya itu rusak, ya kan, kita makan protein, entah banyak entah sedikit, dia akan nyambung lagi. Tapi mohon maaf, gak jadi kayak gini makin tebel, makin kuat. Akhirnya ketika makin kuat itu dia akan nagih. Tadinya kita kuat 2 kilo, nambah 2,5 kilo jalannya. Ketika kita push up kuat 1 kali, gitu kan, selama seminggu aja, Bang, aku kuatnya push up 1 kali. Oke, rajinin seminggu. Pasti minggu kedua dijamin pasti mau naik 1 kali lagi. Jadi 2 kali. Iya lagi. Itu udah pasti rumusnya kayak gitu. Tubuh tuh lebih pintar dari apa yang kita pikirkan. Nah, ketika delay onset muscle soreness udah dihadapin, tubuh itu akan nilai itu apa? Kegiatan Rutinitas. Sehari-hari, rutinitas. Iya. Saya biasa ngangkat 100 kilo. Dulu waktu awal saya ngangkat 100 kilo itu berat. Sakit. Tapi ketika saya udah biasa, 100 kilo mah pemanasannya saya. Itu udah biasa saya lakukan. Tapi ketika saya harus naik beban, nah itulah challenge-nya di situ. Gitu. Jadi buat teman-teman, ketika kalian baru mulai, nggak apa-apa kok jalan kaki, nggak apa-apa kok seminggu sekali. Coba janji sama diri kalian, janji sama Bang Kris mulai latihan. Nggak apa-apa kok kalian masih makan gorengan, nggak apa-apa masih makan nasi padang. Nasi padangnya kurangin ya. Ininya minyak-minyakannya kurangin ya, santannya. Tapi boleh kok makan nasi padang. Santannya aja kalau 2 sendok itu sekitar 300 kalori. Padahal kalau nggak pakai santan kita defisit 300 kalori. Oke. Sedangkan sambelnya aja 1 sendok teh udah 200 kalori. Kalau kita nggak pakai sambelnya itu, kita tiriskan minyaknya, cuman sambelnya aja kita defisit 200 kalori. Total 500 kalori kita defisit dari santan dan minyak sambal. Boleh nggak tetap makan padang? Boleh kan, saya nggak ngelarang makan padang. Nah itu diperbaiki pelan-pelan, tapi jangan ngerubah kehidupan. Mahal nih ilmunya nih. Gue dapat banyak potongan TikTok nih kayaknya. Tim-tim Clippers tolong dipotong-potong ya. Cakep nih. Kris Putra kalau mau ngobrol, kalau mau. Tapi lu masih buka PT gitu gak sih? Enggak. Udah enggak ya? Iya. Udah jadi atlet aja udah ya? Iya, dari sekarang udah enggak ya. Cuman kalau misalkan ada yang tanya-tanya, boleh silahkan. Apa, ada kayak edukasinya atau apa gitu? Kadang kalau misalkan ada waktu saya nge-live sambil latihan. Mungkin ada yang suka tanya-tanya gitu. Atau bahkan kalau ketemu offline, langsung gitu kan, banyak yang suka bertanya secara langsung gitu. Cuman kalau di konten saya lebih jelasinnya kan lebih simpel ya. Gak pernah kayak tadi jelasinnya tuh muncek bahasa Sunda mah jentre. Jelas banget, terus pakai bahasa teori kan nggak kayak gitu. Gitu, saya lebih simpel kan. Rebahan bisa six pack, wow gitu kan. Yang simpel-simpel aja, biar orang lain juga tetap semangat. Tapi dengan podcast ini Bang Kris selalu ngomong bahwa nggak ada yang nggak mungkin. Kalau misalnya kalian udah obesitas, nggak apa-apa obesitas, nggak apa-apa dihina sama orang, nggak apa-apa dibilang gendut. Yuk kita mulai pelan-pelan aja. Mulai bukan dengan bulian, tapi mulai dengan semangat yang baik. Mantap. Gitu. Mantap Bang Kris, top. Nanti kita update lagi lebih lanjut ya. Makasih juga buat nanti Evolin juga. Gue jadi penasaran nih, kan siapa ownernya?
Ko Christian Diki. Iya kan, Iya. kan pengusaha kan. Betul. Ajak sini dong, sharing-sharing dong. Boleh. Iya, karena Dokter Tirta bilang katanya menuju Indonesia atletis gitu loh. Kebetulan Evolin juga suntik dana ke All In, ke produknya Bang Kris juga. Mana bukan terakhir. Di ujung obrolan kita akan Ke bisnis ya, ke bisnis launching official partner nih bareng sama Kasih Solusi nih. Coba Iya. buka dong All In. Wih, All In. Di Shopee nih. paling di Shopee Di ya. Shopee ya. Ah. All In emang cocok penonton gue banyak kriptomania nih ya. Harus All In nih kita. All In kasih keras ya. Kasih keras Kasih ya. keras. Itu gayanya Chris tuh. Iya. Bang Chris tuh kasih keras gitu. Yoi. Ayo tuh, All In kasih keras official. kasih keras. Iya. All In kasih keras. By the way Om, ini masih kecil ya Om. 10.000. Enggak Om, ini apa Kecil namanya? apa? Lu udah lama lu ya? Enggak, baru mulai Om. Lah, ini kok udah 10.000 terjualnya? 10.000. Ini kan? Iya. Ini bener Betul. Iya betul. Ini channel official nih. Iya. Enggak lah, kalau sama Om Dery mas saya bukan apa-apa lah. Masih... Bukan enggak. Ini serius loh. Gue jarang banget ketemu satu masing-masing. Ini sebentar deh, strateginya kah? Atau loyalis dari bodybuilder kah? Atau orang yang sekarang udah kayaknya gue ketemu di postingannya Ko Andrew ya kalau nggak salah, apa siapa ya? Ko Andrew. Ya kan zaman sekarang nih kayak orang udah banyak peduli dengan tubuhnya gitu ya. Betul, Beda betul. kalau zaman gua kan milenial ya. Betul. Jadi di zaman dulu tuh kayak orang bangga kalau mabok, clubbing gitu-gitu. Betul, Sekarang betul. kayaknya udah nggak ke situ ya. Betul. Makanya gara-gara minat itu kan jadi orang jadi beli produk-produk lu apa seperti tuh lihat. Wah, proven nih. 10.000, 7.000, 10.000. Alhamdulillah. Dari kapan ini? Tahun kemarin ya. Oh, Sekarang cepet. 1 tahun setengah ya, 1 tahun Cepet setengah itu. umurnya. Coba buka produknya. Iya, bener. Kita baru launching sedikit sih, Om Dery belum banyak. Mau cek dulu. Ini yang warna baru launching kemarin nih bulan apa ya? Nah ini warna baru launching kemarin. Mau dong. Kita kalau nge-gym itu kalau nggak pakai baju-baju yang bener-bener istilahnya apa? Proper kan Betul. kayaknya gimana gitu loh. Soalnya di dekat rumah gue di Cibubur. Iya. Itu ada gue kemarin WhatsAppan sama Om Adera ya kan. Iya. Om, rekomen dong Rai Fitness yang di Cibubur. Iya. Ada tuh gue lihat, boleh sama siapa dong? Ini gue mau nyapa nih. Nama PT gue baru mulai. PT gue Coach Kanaka. Iya. Itu gue banyak diskusi juga. Thank you Coach ya udah bantu. Nanti kita lihat nih badannya seorang dari Kasih Solusi di 2026 Akhir ya. Gue akan bikin seorang yang menang Mr. Olympia 2024 minder nggak? Aduh. Gue narsis banget. Seru banget sih, seru sih. Kalau gue nggak bisa kayak dia, Coach Kanaka lo harus tanggung jawab. Gue lempar ke dia. Pokoknya salah dia. Tahun ini harus tembus Mr. Olympia berarti ya. Gimana Coach? Ya Allah, tahun ini susah banget ya. Elemen dulu aja. Elemen dulu aja gue dah. Elemen dah. Iya. Tuh pokoknya ada 2 orang yang harus tanggung jawab. Siapa tuh? Coach Kanaka, coach gue di Rai Fitness Cibubur, sama Chris Putra karena gue udah pakai baju ini kalau nggak berotot awas. Gue akan check out habis ini. Gue akan pakai nantinya. Iya. Nah, Om Ade lu lihat nanti ya. Pokoknya lu jadi saksi ya. Pokoknya kalau badan gue nggak jadi kayak lu, salah dia, salah PT lu yang ada di Rai Fitness. Tapi Om kembali lagi ke omongan Om Dery tadi ketika kita badan bagus itu punya value lebih ya ini. Iya kan? Ketika punya badan bagus, kita pakai baju apa aja bagus. Itu, gue tuh pengennya begitu. Betul. Ya saya juga dulu kan suka sama Mas Ade juga karena kok pakai baju keren banget ya. Kok segala istilahnya kayak baju partai gambar Pak Prabowo juga tetap keren loh. Emang Prabowo yang keren. Oh, iya. Kalau gambarnya Pak Anies gimana? Jadi ada apa aja? Produknya ada apa aja? Oke. Mancing-mancing. Ya. Mancing-mancing emangnya. Ini produknya ada baju daily, ini baju oversize. Okay. Nah, ini baju kemeja. Nah, ini baju olahraga, singlet. Ini baju buat padel atau buat golf ya. Asik. Nah, itu baju daily nih, baju daily yang Chris pakai. Nah, sama yang itu baju nge-gym. Nah, putih dong. Lu sadar nggak? Gue tuh 90% di podcast selalu putih. Soalnya kulitnya putih. Kalau Chris kan hitam. Enggak juga. Emang suka. Oh iya. Suka putih, demen makanya. Putih dong. Kirimin dong ke link saya. Ini siapa nih? WA siapa? Punya siapa? Punya kamu ya, Feby ya? Ya, nanti kirimin ke link saya biar saya tinggal cekot aja. Coba dong. Ini kumpulin lu aja di tab. Nanti Feby copy-copyin ya, Feb. Pakai ini lu aja juga. Boleh nanti dikirimin. Pakai ini juga deh. Apa tuh?
tadi apa namanya? Referral gitu-gitu. Oh, aman. Ya, lu kirimin aja tapi yang putih, siapin yang putih. Ini gue tandain dulu. Putih ya? Nah itu, keren banget deh. Gue ganteng banget masih pakai ini. Wih. Narsis banget gue ya. Tuh, ini dong. Udah pasti yang ini. Warnanya gak ada masalah. Cuma pasti gue dominan tapi putih. Tapi kebayang gak ini kalau badannya kecil gimana? Iya ya. Iya kan? Jadi emang segitu value-nya loh. Iya lagi. Iya kan? Berarti lu juga setuju. Tadi lu awal bilang gak setuju. Tapi emang saya nggak setuju kalau misalkan badan bagus dulu baru ningkatin personal branding. Personal branding dulu baru badannya bagus. Cuma personal branding dengan badan gak bagus sama personal branding dengan badan baru jujur. Iya. Tuh. Betul. Ya kan? Jujur kan? Iya. Itu tapi maksud gue tuh naik red card itu di situ. Karena banyak banget teman-teman saya yang punya badan bagus juga masih belum bisa naikin personal branding. Setuju. Iya. Memang harus ada ilmu personal branding juga. Betul. Itu gue sepakat juga. Iya. Cuma yang lagi gue coba compare apple to apple, apple to apple lah. Oke. Yang sama-sama personal branding tapi badannya nggak bagus sama badan bagus coba. Ya, yang badan bagus lebih Iya. bervalue. Ya iyalah, lu presentasi, lu jelasin bisnis lo live TikTok, lu hadapan investor, apa coba? Ini gue ngomongnya audiens yang pengusaha ya. Ketemu mitra, ketemu distributor, ketemu agen, semua lu sebutin deh coba. Pasti lebih proven, lebih trust yang badannya bagus. Betul. Jadi kalau misalkan ngeliatin PPT yang sebelah kanan ya, sebelah kiri ya, bisa gitu dia. Kanan kiri Hazard ya. Si Dimput geli dia. Jadi buat tunjuknya pakai dia. Otomatis bisa begitu ya? Iya, kanan kiri kanan. Caranya gimana sih? Iya. Itu chest press gitu. Iya. Kalau udah gede pasti bisa. Gimana caranya? Kalau dadanya udah gede pasti bisa goyang. Pakai apa? Nanti ketemu caranya. Gak bisa dijelasin dengan kata-kata. Harus latihan dulu. Oke. Gede dulu. Kayak kuping ya? Iya. Gue juga bisa. Lu bisa gerakin kuping gak? Coba. Gue adu ya. Berarti lu kalah lo. Satu sama kita. Oh iya. Ya goyang. Dari kecil yang bisa gue banggain. Gue waktu SD tuh selalu gue pertunjukannya ini. Gak bisa. Dada doang gede deh. Tapi suruh jelasin gue waktu itu zaman kecil gak tuh bisa. Bingung. Gimana dari cara gerakin kuping? Gimana ya? Iya bener lagi. Iya. Oke gitu berarti. Iya. Oke. Tapi kalau gerak dada, hampir semua orang kalau udah punya dada yang besar bisa. Walaupun kecil tipis. Oh berarti beda nih, tetap kalah kupingnya. Ya kalau kuping kayak lebih istimewa ya, lebih istimewa sih itu kalau kuping. Kalau kuping ya. Susah sih. Nggak perlu pakai Evolin kan? Iya. Nggak bisa ditiru kayaknya. Iya. Berarti udah bisa tuh ya, gue Evolin tadi latihan. Sebenarnya gue pengen ngobrol banyak sih mengenai latihan juga segala macamnya. Itulah konsisten di situ ya. Betul. Meskipun lokal juga oke. Jangan karena lu BA-nya enggak. Ya. Gini. Kan ada yang produk luar juga. Saya lurusin produk dulu ya. Mahal. Katanya ada harga, ada kualitas. Evolin kemurah-murahan tuh semuanya. Saya lurusin dulu ya. Iya. Whey protein ada yang 2 juta loh, Bos. Saya tahu kan? Ya, tahu. Iya. Saya berbicara sebagai influencer kesehatan, bukan sebagai brand ambassador ya. Oke, ya. Antara suplemen dengan real food, bagus mana? Bagus real food. Bang, tapi kalau saya ada budget pengen suplemen gimana? Bagus gak? Bagus. Yang bagus itu gimana? BPOM halal. Wajib. Iya dong. Ya kan? Iya BPOM halal. Nah, yang berikutnya gimana Bang? Budget. Ada budgetnya di berapa? Nah, terus kalau misalkan Bang Kris sendiri makainya apa? Kalau saya pakainya Evolin. Kalau pengen ikutin boleh. Kalau pengen enggak juga nggak jadi masalah pakai produk yang lain. Gitu. Kalau saya kan bilang seperti itu. Bagus nggak Bang? Ya itu syaratnya BPOM halal. Udah itu aja sehingga udah terdaftar di Indonesia. Evolin udah. Betul. Udah. Dia udah top brand kan beberapa kali kan. Yeah. Udah kemarin kita ngambil di Osaka Jepang juga sertifikasi. Iya, top world brand. Udah bukan top brand, world brand. Wow. Iya, world brand kita di Osaka Jepang kemarin ngambil. Gitu. Jadi udah kalau misalkan bertanya bahwa, "Bang, kalau Evolin itu produk dalam negeri atau luar?" Sebenarnya raw materialnya dari luar juga sih. Maklon. Iya. Jadi raw materialnya tuh emang dari luar juga. Jadi Evolin itu Maklon kayak bahan baku kan? Betul. Gua ada brand kayak semacam minuman itu kan Maklon tuh kayak gitu kan? Betul. Oh, jadi dari luar negeri ujung-ujungnya isinya sama aja dong. Betul. Jadi kalau misalkan sekarang kan udah ada pabrik sendiri nih. Udah ada pabrik sendiri nih. Okay. Nah, jadi bahan baku dari luar ya sebenarnya produk luar juga sih. Cuman kan kita harganya jadi lebih terjangkau. Jadi kalau misalkan bertanya, "Bang, kenapa harganya lebih murah?" Ya karena kan kita ininya udah bikin di sini. Di packaging di sini juga. Paham gue. Jadi kualitasnya udah sama kayak produk luar, bahannya juga dari luar. Ya kalau di-compare sama produk luar ya akan sama hasilnya. Iya. Gitu. Yang paling penting kan satu, kalau di sini kan kita nggak ada scam-scam.
Iya. Ya gitu kan. Kalau misalkan mau whey protein ya whey protein, nggak pakai soy gitu, nggak. Oh, pernah denger gue tuh. Seperti Ya, itu. ya, ya. Dan kita jujur ya, kalau untuk Evolin sendiri, saya rasa sekarang itu apa ya? Bisa dibilang, kalau dibilang paling murah enggak, tapi kalau kita tetap mempertahankan kualitas sih. Soalnya kan setengah harga kan? Iya, Sama yang kayak tadi misalnya 900.000, anggaplah sejuta lah. betul. Ya kita ngomong buletin dulu ya. Betul, Kan betul. 800.000, 900.000, anggaplah sejuta. Tapi yang di luar sana gue pernah lihat benar-benar luar apa segala macamnya 1,9. Nah, maksudnya dari situ aja udah 50% lebih bedanya. Betul. Dan sementara kan stigma orang-orang kan ada harga, ada kualitas. Betul. Berarti kalau nggak ada harga, nggak ada kualitas gitu Betul. loh. Karena 50% lebih. Maksud gue di suatu sisi kalau emang isinya sama, ya value-nya oke, sangat diuntungkan sekali gitu loh. Betul. Setengah harga gitu loh bos, Evolin gitu kan. Pajaknya beda om, kalau udah jadi bungkus. Iya sih. Makanya kalau di luar itu kan dia belum brandnya dinamain, Betul. dinaikin lagi. Betul. Belum pajaknya dari luar ya. Pajak udah jadi bungkusan kayak begini sama cuman airnya doang kan beda om. Iya. Nah dari situ sih kayaknya bisa dapat harga lebih bottom ya menurut saya kayak gitu. Walaupun Evolin sekarang dibilang paling murah enggak, karena dia tetap mempertahankan kualitas. Oh ada lagi lebih murah ya? Ada banyak banget brand lokal, banyak yang lebih murah. Brand lokal lebih murah ya? Tapi kalau Evolin kan dia nggak pernah ngeklaim yang paling murah, tapi selalu ngeklaim yang paling berkualitas. Gue ingat waktu di 2009, 2010 gue punya whey protein, lupa lagi, udah dulu banget lagi namanya. Ya kan? Itu kayak stroberinya nggak begitu berasa. Kita ngomong rasa dulu ya. Gue lagi bahas tentang kualitasnya, apalagi kalau udah berkualitas dan berasa ya. Itu udah beda cerita, udah top, itu perfect. Dulu gue masih ingat lah Master Ngeng yang rasanya sama-sama stroberi lah ya. Terus gue nyobain stroberinya Evolin. Ya. Akhirnya teman gue juga lagi nge-build juga. Itu salah satu yang memotivasi gue juga sih. Gue ngeliat dia kayak wow. Udahlah kita kejar nih gitu ya. Iya. Susunya Evolin. Iya. Dulu gue belum tahu banget nih penjelasan tentang Evolin, tapi gue tahu bahwa ini adalah brand lokal, apa segala macamnya. Gue cobain, lebih enak lagi stroberinya. Iya, sekarang lebih enak lagi. Oh, sekarang lebih enak lagi. Yang lebih enak lagi. Yang FOA Evosorption. Jadi dia tuh udah, jadi gini. Lebih enak satu-satunya suplemen lokal yang udah diuji di orang Indonesia, di darah orang Indonesia, itu cuma Evolin. Oh, karena nyocokin lidah orang Indonesia ya? Bukan, kita udah dites di darah orang Indonesia. Jadi kita ngelakuin karantina selama 2 tahun di UGM, udah ada jurnalnya juga, melalui enzim yang kita beri nama Evosorption. Jadi ini adalah enzim yang diambil dari nanas dan pepaya. Enzim papaya yang memecah protein lebih cepat sehingga penyerapan proteinnya jadi lebih bagus. Fix check out gue. Nah, dan ini diuji di orang Indonesia selama 2 tahun mereka di karantina. Tahun pertama di karantina, tahun kedua di karantina sampai dapat hasilnya. Ternyata hasilnya sekian persen lebih bagus penyerapannya dibanding whey protein yang lain. Dan baru Evolin doang yang lakuin di orang Indonesia, di darah orang Indonesia. Cakep. Udah dicek. Seperti jurnalnya udah ada dari UGM juga. Gitu. Yuk, semangat. 2027 hasil dari pakai Evolin, baju all in. Wih, siap. Bungkus. Mana manajer saya? Naikin rate card saya 70% ya. Baju langsung kenceng ya? Mau kenceng. Wih. Harus. Toilet sebelah mana? Sebelah. Enggak, lu aja, gue malu gue. Enggak, lu aja. Lu lihat nanti. Lu lihat. Apa? Panggil lagi ke sini. Iya. Nanti. By the way, ini apa ini? Ini apa ini? Ini minyak balurnya sangat-sangat begitu ngomongnya ya. Iya. Minum Cleo. Iya. Iya. Minum Cleo. Minum Cleo dulu ya. Coba. Bismillah ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Pengen tahu gue minumnya. Harus kenceng ya resepnya. Kencengin dikit. Ya Cleo nih. Pak Hermanto ngelirik langsung ke dia. Nanti gue undang lu lagi ya. Ini motivasi ya. Gue undang lu lagi akhir 6 bulan sebenarnya harus udah kelihatan deh. Siap. Nanti lu lihat. Siap. Semangat ya. Coach Kanako Madera tolong bantu saya please. Ih, ada manis-manisnya gitu. Beda. Emang suka pinggir jurang dia nih. Beda. Ya, bro, thank you ya. Gua akan check out juga ini ya. Siap. Akan check out putih, hitam. Ya, itulah pokoknya warna-warna gue tuh. Yang ini gue suka nih. Gue juga. Gue mana-mana gue suka pakai polo Putih juga. ya? Putih. Polo juga, kemeja juga, kaos juga. Mantap. Alright. Thank you, Chris. Siap. Tempe. Waduh. Susah Siap. banget ya. Susah banget. Gue ngeliat video lo sama Agung Vikas ya. Oh, Agung Vikas ya. Yang ngambil koyo gak bisa ya. Oh, iya. Koyo bukan sih? Lihat. Mentok ya.
Iya loh, gue ngeliat iya gara-gara lu bilang tadi susah kan, gue ngeliat jadi keinget waktu itu lomba ngambil koyo. Ini cuma segini doang. Tuh kan, coba bangun deh. Sorry, bangun deh, coba deh. Dia mentok dia. Yang lainnya masih pada bisa, berarti ototnya masih kecil kali ya. Kita bisa loh. Lomba sama Igun juga kalah. Igun menang. Lomba sama Igun. Coba, gue juga mau bagus deh. Mau bangun deh. Ini nggak masih kiprol ya, nggak apa-apa. Ini masih kiprol. Ini di ujung obrolan kita nih. Gimana? Gila mentok loh. Segini lo nggak bisa. Oh jauh banget. Hah? Nih gue mentokin nih. Coba ya. Gue semana tuh? Semana. Teman-teman catat. Nih semana sih segini? Segini nih. Tengah ya. Coba. Jauh nggak bedanya? Tangan kiri dong, tangan kiri. Biar kelihatan sama. Ini udah ngeden. Enggak, lu lewat kiri. Tangan kiri lu. Nah, oke. Oh jauh. Berapa? Jauh? Jauh. Dia di pinggang. Ada di sini. Enggak, saya juga nyangkut otot kok. Serius, apa lagi? Yang kedua, coba yang kedua. Ini masih kiprol loh nih, masih direkam. Nah, yang ini yang atas. Ke bahu nggak nyampe. Masa sih sini gue tekan bisa. Waduh. Kacau. Oh dia ganjel. Mentok di bicep. Ya Allah ringan banget gue ya. Mentok di bicep. Gue belakang nih. Mentok di bicep. Oh iya di bicepnya dia soalnya. Ininya nih. Mentok dia. Mentok di bicep. Gila. Jadi kayak ada. Iya kalau pemanasan juga susah juga pasti ya. Perut. Perut aman. Dia udah nge-fake gitu ya. Iya, perut aman. Perut bisa ya. Apa namanya? Apa? Yang nyium lutut itu bisa. Kan ada ototnya. Bisa gue nyium lutut. Dulu kebetulan senam lantai. Oh, kena ketolong Iya, gitu. makanya dulu kan saya binaraga yang pernah salto di Mr. Olympia loh. Emang ada videonya? Ada. Salto nggak bisa kali badan segini salto. Beneran. Chris Putra coba. Emang bisa badan segini salto? Berat kali Chris kan. Putra. Berat lo iya sih ya, karena atlet. Iya, dulu atlet gulat. Berat lo berapa sih? 90 sekarang. Gila men. Ini otot semua ya. Bukan. Salto koprol kan. Koprol juga gue bisa. Ke depan. Salto depan apa salto samping? Ke belakang. Gokil. Iya, emang bisa salto. Dan Bini support banget ya. Iya. Itu pakai yang hitam-hitam itu enggak? Biar apa namanya? Oh enggak, ini pakai baby oil aja. Baby oil. Heeh. Kan bukan yang hitam-hitam itu pakainya. Oh enggak pakai pewarna. Oh, katanya tanding kan. pakai. Gila bisa salto ke belakang, coy. Kalah Ronaldo. Wah gila Kurt Angel. Kok lu bisa gitu sih? Iya. Dulu atlet gulat. Wrestler Makanya Gokil. kata orang, Chris lu kayaknya serba bisa deh. Serba dilakuin ya. Kemarin kan bayangin OTW Dagestan. Jadi kita OTW apa? Dagestan. Dagestan. Habib Iya, sama Habib Habib. Gormedov. apa tuh? Nurmagomedov. Nah ini. Ternyata rame kan. Jadi akhirnya bikin konten gulat. Wrestler loh dia. Iya benar wrestler. Iya lagi. Kadang orang masih banyak yang gak nyangka, Chris kayaknya lu jadi atlet gulat bisa. Terus nge-live bisa. Iya. Terus suruh jadi binaraga bisa. Iya. Jadi segala dijalanin semua ya. Dan gue kan public speaker ya. Gue bisa tahu bahwa orang ini ngerti apa enggak. Tadi dulu pas jelasin Evolin, ini gue bongkar di sini ya. Jelasin Evolin itu bermarketing dan bersales. Iya kan? Nih gue open aja di sini enggak apa-apa ya. Iya. Kelihatan ini orang lagi jualan nih. Tapi bisa gitu loh. Bener, bukan yang kayak ngejelasin. Ya gue gak usah sebut lah. Ada BA yang gak bisa ngejelasin kan. Itu kan kesalahan di kita kan. Saya udah mendarah daging kali. Iya kayak gitu-gitu tuh. Iya. Jadi harus tahu isi kandungannya iya, juga. Iya. Kandungan BCA. Betul. Nah ini. Terus ada juga stigmanya kalau nge-gym, kalau badan segede itu kan gak lincah. Kaku. Ini gue coba benturin ya. Ini gue gak tahu nih statement gue. Tapi gue mungkin gak se-ekstrim Timothy ya. Kan waktu itu dibenturinnya adalah nge-gym tuh sama CrossFit. Apa nge-gym gede doang. Iya. Waktu itu gue 2014 makanya gue CrossFit. Iya. Nah ini nih. Karena gak lincah katanya. Tapi ternyata bisa lincah gitu nih, loh. lihat. Gokil. Iya itu. Coba. Suplex apa namanya? Iya suplex. Suplex kan? Betul. Woi, dulu gue main PS Smackdown gue. Jeff Hardy jagoan gue.
Kok gue baru liat yang gini sih? Gue ngeliatnya tuh tempe, Iya ya. megang nyekek bebek. Nah kayak gini nih. Set. Eh, Sebenarnya latihan gue lebih ekstrem gitu. Latihan gue lebih wah, ekstrim. ngeri sih gue ngeliat lu kayak gini sih. Kayak kita yang mikir bahwa kayak kok bisa begini ya? Segalanya dijalanin ya. Ya karena dulu mulainya dari susah kali Om Der. Jadi Iya. saya orangnya mau belajar. Sebenarnya modalnya tuh ya karena suka ngomong di depan kaca sih. Suka ngomong depan kamera, depan kaca. Dulu sih ya sempat banyak yang hina-hina juga. Iya ya. Pas waktu di awal tempat fitness juga gara-gara nggak ada yang nonton kan. Live sok ngartis pisan gitu dibilang kayak gitu. Sambil lewat. Saya lagi live waktu itu Wah, penontonnya gila. kayaknya 2-3 biji Di mana di tempat fitness? di tempat fitness. After itu 1 tahun kemudian saya jadi manajer dia jadi bawahan saya. Baru 1 tahun. ngomong. Nah habis itu langsung Chris pakai bahasa Sunda dia. Hampurannya cuman kalau bahasa Indonesia maaf ya cenah. Ternyata ngomong depan kamera depan orang teh penting ya cenah. Iya nggak apa-apa cuman maksud saya kalau nanti mah jangan bilang kayak gitu sama orang lain. Iya. Mungkin kalau saya nggak apa-apa tapi kalau yang lain bisa jadi sakit hati. Kita nggak pernah tahu kan Tuh. kalau orang sakit hati Kan? gitu. Dunia mah pasti berputar Om. Tuh, Iya. nih gue Ambil suka nih hikmahnya terakhirnya nih. aja. Betul. Kita nggak pernah tahu. Jangan-jangan mungkin pas besok lu ditanya lu udah jadi apa gitu. Yang Betul. sempet ngina orang. Ya, terus lu udah jadi apa sekarang? Iya. Hati-hati makanya. Siap. Gue nonton-nontonin dah. Ini Bang Chris latihan gulat di Dagestan. Keren. Jadi ini dong nanti next kita siapa tahu bisa satu tempat bareng ya. Iya boleh. Iseng-iseng Boleh. aja kita. Kita latihan bareng kali ya. Latihan Kemarin bareng, latihan sama Ruri tuh. ya gue ngeliat postingan lu. Gue baru mau ngomong tadi. Gue kaget loh Ruri, temen gue juga itu. Dulu kan kita satu per inboxan dan perdahsyatan. Iya Kita perdahsyatan ketemu. ya. Pas gue lagi ngeliat-liat lagi lah sama Ruri. Sering manggung bareng Iya, ya. di Bogor ya? Iya di Bogor. Sering manggung bareng. Dia kan orang sono kan? Iya. Vokalis yang badannya terbesar di Indonesia kayaknya. Iya, dari dulu udah kelihatan ya? Kayaknya dari Iya. dulu deh. Dari dulu emang udah mulai kan. Tapi sekarang gede banget sih. Gue ngeliat kaget ya. Pas Sekarang pakai gede banget kutang sih. begitu. Padahal itu after ini loh. After kecelakaan kan itu. Iya. Kemarin Iya. dia baru mulai latihan lagi katanya. Saya baru mulai latihan lagi tuh lagi gendut. Wah lagi gendut tuh bagus kayak gini saya bilang. Wah, bulat sini dia nih. Iya. Gue kejar Ruri, nice. Semuanya gue kejar tadi motivasi. Pokoknya kalau gue nggak gede ototnya berarti salahin brand All In. Karena bajunya tidak bisa membentuk kelihatan otot itu. Bro, thank you. Sekali Siap. lagi. Thank you ya. Gue check out. Oke Link. siap. Kita kasih solusi.